kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Pada tahun ajaran baru, pembelajaran dilakukan secara tatap muka terbatas atau jarak jauh. Dalam pelaksanaannya, sekolah wajib memenuhi daftar periksa sesuai SKB 4 Menteri dan Aturan PPKM. Orang tua berhak memilih apakah siswa akan mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Sekolah wajib memfasilitasi kedua opsi dan tidak melakukan diskriminasi. Jadi, semua sudah paham kan? Taati peraturan yang berlaku dan jalankan protokol kesehatan. Ayo kita sambut tahun ajaran baru dengan aman dan nyaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan sahabat-sahabat sekolah dasar. Lemah gemulai tarian si gadis cantik, menari indah, elok dan rupawan. Serentak bergerak tingkatkan kualitas dapodik untuk sekolah dasar yang lebih mapan. Selamat siang sahabat-sahabat sekolah dasar, salam satu data pendidikan Indonesia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Arman Satya Prayoga dari Direktorat Sekolah Dasar yang akan memandu acara webinar serentak bergerak tingkatkan kualitas dapodik. Sahabat sekolah dasar, meskipun acara hari ini dilakukan secara virtual, semoga tidak mengurangi esensi dan semangat sahabat sekolah dasar untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Sekolah Dasar. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dalam menjalankan masa pandemi COVID-19 ini. Sahabat sekolah dasar, sebelum mulai acara kita marilah kita menundukkan kepala sejenak bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kita selalu diridhoi dan semoga kita semua apa yang sudah kita lakukan menjadi catatan baik. Dan serta kita selalu memohon agar situasi pandemi ini segera pulih seperti sedia kala. Untuk berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sahabat sekolah dasar, kita tahu bahwa dapodik itu merupakan sumber data utama yang kita gunakan sebagai basis perencanaan pendidikan. Tentunya tidak hanya pemerintah pusat ya sahabat, tetapi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, karena banyak program yang menggunakan sumber data dapodik, tentunya kualitas dapodik ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Seperti apa saja sih kita untuk meningkatkan kualitas dapodik dan seberapa penting peningkatan kualitas dapodik. Nanti kita akan mengupas tuntas dalam webinar kita kali ini, yang akan berlangsung kurang lebih sampai nanti pukul 15.45 ya sahabat-sahabat. Kita sudah kedatangan narasumber yang ahli di bidang dapodik, ada Bapak Nafis Khairul Huda yang merupakan leader dari tim Dapodik Dasmen, ada Bapak Supriyatno yang merupakan Ketua Pokja Perencanaan Direktorat Sekolah Dasar, dan nanti juga kita akan mendengarkan sharing session dari Pak Warjini selaku tim Dapodik dari tim Dapodik Dinas Pendidikan dari Kabupaten Trenggalek. Nah, sahabat sekolah dasar, ketika kita akan ikuti acara webinar ini sampai selesai ya, karena nanti akan ada link pengisian sertifikat yang akan dibagikan panitia di chat YouTube ya. Nah, sebelum kita mulai materi webinar pada siang hari ini, mari kita simak pengarahan yang akan disampaikan oleh Direktur Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dasmen kepada Ibu Sri Wahyuningsi MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Arman atas waktunya yang diberikan kepada saya. Apa sudah bisa didengar suara saya, Pak Arman? Bagus, Bu. Jelas ya, baik. Terima kasih. Yang tentunya ini hari yang luar biasa. Boleh saya mulai dengan pantun ya. Tadi Mas Arman juga pakai pantun. Ikan dibakar nikmat disantap bersama. Sebelum dibakar, gunakan bumbu penyedap tradisional. Apa kabar Bapak Ibu semua? Bertemu lagi di agenda webinar hari ini di ruang virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati kawan-kawan narasumber, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arman, ada Bapak Supriyatno, ada Mas Nafis, ada siapa lagi tadi ya? Ada Pak Waritsni yang sudah bergabung di ruang virtual
virtual ini. Juga alhamdulillah tentunya pada hari yang siang ini, biasanya ini jam-jam ngantuk ya, sudah hadir kawan-kawan, saya lihat sudah 1000 lebih ini yang bergabung di channel YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Terima kasih banyak sudah bergabung pada kesempatan ini untuk sama-sama kita mengikuti agenda webinar yang sudah dipersiapkan khusus membahas persoalan Dapodik. Terima kasih banyak kawan-kawan lain yang mungkin ada perwakilan lain ya, ada orang tua, ada kawan-kawan guru dari jenjang yang lainnya, ada perwakilan dari Dinas Pendidikan, dan ada dari kawan-kawan lain yang ingin mengetahui lebih banyak lagi terkait Dapodik. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan ini. Sebelum kita mulai paparan oleh para narasumber, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas izinnya, hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat dapat melakukan aktivitas yang kita bisa lakukan. Terlebih nikmat betapa kita masih diberi kemudahan untuk bisa menikmati oksigen di udara bebas. Kita tahu saat ini pandemi masih terjadi, dan bahkan beberapa saudara-saudara kita masih harus berjuang bahkan untuk menikmati oksigen yang secara bebas tersedia pun kawan saudara-saudara kita tidak bisa menikmatinya secara luasa. Untuk itu marilah kita tetap berdoa, bersyukur atas segala apapun yang kita rasakan, kemudahan-kemudahan yang telah diberikan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga melalui rasa syukur yang selalu kita panjatkan, kita mendapatkan kemudahan untuk menjalani hidup kita di waktu-waktu yang akan datang. Puji dan syukur marilah juga kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena atas izinnya kita juga bisa menjalankan seluruh aktivitas kita, dan marilah kita panjatkan doa agar kita juga mendapatkan syafaat di hari akhir nanti dari apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Bapak, Ibu, sahabat semua yang saya banggakan, senang sekali saya bisa bergabung pada kesempatan webinar siang ini. Luar biasa, semangat kawan-kawan yang di masa pandemi ini kita masih tetap harus menguatkan semangat kita, memompa semangat kita agar kita bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi ini. Ingat, dimanapun kita berada, tetap menjalankan protokol kesehatan. Jangan sombong dengan kondisi COVID karena merasa sudah divaksin atau merasa leluasa sehingga tidak atau abai dengan protokol kesehatan. Tolong jangan lakukan hal-hal seperti itu. Tetap jalankan protokol kesehatan. Kalau saat ini saya tidak memakai masker, ini karena saya ada di ruangan sendirian sehingga saya tidak menggunakan masker. Tapi ketika keluar saya akan menggunakan masker. Kapal berlayar dipimpin nahkoda, melintasi samudra tanpa takut segitiga bermuda. Meskipun pandemi masih melanda, semangat tingkatkan kualitas, janganlah mereda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan secara singkat latar belakang kita melaksanakan webinar pada siang ini. Kita secara khusus mengangkat tema Dapodik. Ini sangat penting, kawan-kawan semua, sahabat sekolah dasar khususnya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Mengapa? Karena Dapodik merupakan elemen penting yang harus dipahami tanpa terkecuali. Khusus oleh kepala sekolah, ini harus memahami Dapodik. Mengapa? Karena Dapodik ini menjadi satu-satunya sumber data yang harus kita gunakan di satuan pendidikan, bahkan untuk kepentingan yang lain, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dalam mengintervensi program-program yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ini berangkat dari data Dapodik yang tersedia. Data Dapodik harus bisa menunjukkan profil sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Namun bagaimana profil tersebut bisa tersaji dengan baik, tersiapkan dengan baik, tentunya harus Bapak Ibu pahami bagaimana mengelola Dapodik dengan baik. Bagaimana
data tersaji dalam Dapodik harus mencerminkan kebutuhan sekolah. Sehingga ketika sekolah harus melakukan perencanaan terhadap bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di level sekolah dasar oleh sekolah melalui intervensi dana BOS misalnya, sekolah bisa berangkat dari Dapodik yang tersiapkan. Bahkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan masyarakat pun diberikan keleluasaan untuk merencanakan peningkatan kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan, baik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB, semua harus berangkat dari Dapodik. Untuk itu, melalui satuan pendidikan, mari kita sajikan data yang tertuang dalam Dapodik dengan benar, tanpa manipulasi. Kenapa saya katakan manipulasi? Karena masih banyak satuan-satuan pendidikan yang belum mengelola data Dapodiknya dengan baik, termasuk melakukan updating data dari waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Kami juga menghimbau, meminta kepada kawan-kawan Dinas Pendidikan untuk secara kontinu, secara bertahap, memberikan fasilitas, bantuan, pendampingan untuk sekolah dapat mengelola Dapodiknya dengan benar, mengupdate data Dapodiknya dengan baik. Mengapa? Karena memang khusus di jenjang sekolah dasar belum ada petugas khusus, misalnya tata usaha sekolah, yang secara spesifik dapat mengamati informasi yang tersaji di Dapodik secara terus-menerus. Untuk itu perlu kerjasama semua pihak untuk menjadikan platform Dapodik sebagai fasilitas yang harus kita kelola secara bersama-sama dengan baik. Satuan pendidikan, tolong betul-betul dipedomani dengan baik aplikasi Dapodik. Kalau tidak mengerti, tanyakan. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, jangan ragu-ragu tanyakan. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir kawan-kawan narasumber yang akan menjelaskan baik filosofi Dapodik, bagaimana pengelolaan Dapodik, dan praktek baik terhadap pemanfaatan Dapodik sudah hadir. Tolong mari kita dengarkan secara sesama apa yang akan disampaikan oleh kawan-kawan Dapodik. Saya ingin mencontohkan sedikit, Bapak dan Ibu. Pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan, khusus di pemerintah pusat berupaya semaksimal mungkin melakukan intervensi melalui program-program yang sudah disiapkan. Mulai dari intervensi terhadap penyaluran bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pendidikan, bantuan program Indonesia Pintar, bantuan-bantuan lain, termasuk bantuan dana transfer, dana alokasi khusus, termasuk seleksi program sekolah penggerak, bantuan sarana prasarana lain. Semua ini berangkat dari data Dapodik. Tetapi persoalannya, ketika kami melihat data Dapodik dan melakukan verifikasi real di lapangan, masih sering kita temukan informasi yang terdata, tersaji dalam Dapodik tidak sesuai dengan kenyataan satuan pendidikan ketika kita kunjungi. Ada kekecewaan bagi kami. Ada kekecewaan, ada rasa sedih. Kenapa kok bisa seperti ini? Di mana persoalannya? Nah, tentunya webinar kali ini kita akan mendorong, mari kita kelola Dapodik dengan baik. Saya juga meminta kepada kawan-kawan dinas untuk jangan pernah lelah membantu memfasilitasi satuan pendidikan agar Dapodiknya bisa tersaji dengan baik sesuai. Karena kawan-kawan di tingkat pusat yang mengampu langsung terhadap operasional pengelolaan Dapodik ini secara terus-menerus melakukan pengelolaan Dapodik secara nasional. Dan ini Bapak dan Ibu, Dapodik juga tidak hanya digunakan untuk perencanaan di satuan pendidikan. Tentunya kami di tingkat pusat ketika harus mengeksekusi bantuan-bantuan pemerintah, baik berupa anggaran di pusat
maupun anggaran transfer yang akan kita lakukan, kita akan melihat dari data dan informasi yang tersaji di Dapodik. Yang selanjutnya kita akan melakukan verifikasi. Sekarang di zaman digital, tentunya kemajuan teknologi ini telah membantu kita tanpa terkecuali. Kemudahan fasilitas digital dapat meningkatkan kualitas checking terhadap apa yang tersaji dalam Dapodik dan apa yang tersedia di lapangan. Bahkan dengan bantuan satelit pun sudah bisa dilakukan verifikasi dari data yang tersaji di Dapodik dan real di kondisi sekolah. Jadi mari kita lakukan pengisian, updating data di Dapodik dengan benar. Kawan-kawan, perlu saya sampaikan, mudah-mudahan di sini juga sudah ada yang bergabung, perwakilan dari LPMP, akan senang sekali mendampingi kawan-kawan, sahabat sekolah dasar khususnya, yang kesulitan, kebingungan, perlu bertanya, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kawan-kawan bisa bertanya melalui kawan-kawan di UPT, LPMP, atau BP PAUD, juga bisa bertanya melalui helpdesk ya, nanti Mas Hafiz juga akan menyampaikan kemana kawan-kawan bisa bertanya agar dapat menyajikan Dapodik dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dimanapun berada, sekali lagi mari kita tingkatkan tata kelola pengelolaan pendidikan, khususnya manajemen di sekolah dasar, mulai dari pendataan yang baik. Karena dengan pendataan yang baik, kita dapat melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tingkatkan terus-menerus kualitas Dapodik di sekolah Bapak dan Ibu agar kita dapat merencanakan. Karena intervensi terhadap peningkatan kualitas pendidikan bisa dilakukan oleh siapa saja. Serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar yang menjadi domain Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tentunya mendorong semua pihak untuk serentak bergerak wujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Tidak hanya sekolah dasar yang dapat merencanakan bagaimana kualitas pendidikan harus dilakukan melalui bantuan operasional sekolah. Pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan intervensi sesuai dengan kewenangannya, sesuai Undang-Undang Otonomi, bahwa pengelolaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, PAUD, SD, dan SMP ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Melalui kewenangan tersebut, tentunya pemerintah daerah akan menggunakan data Dapodik untuk melakukan intervensi peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Begitupun pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang juga mempersiapkan kebijakan-kebijakan dan dorongan bantuan baik melalui dana APBN ataupun melalui dana transfer, tentu pendataan itu akan berangkat dari Dapodik. Nah, ini menjadi poin penting bagi kita semua, khususnya di satuan pendidikan, sekali lagi untuk menjaga kualitas Dapodik dengan baik. Tingkatkan kualitasnya. Dari waktu ke waktu, perhatikan apakah Dapodik tersebut sudah menggambarkan profil sekolah Bapak dan Ibu, kebutuhan akan berbagai hal yang diperlukan oleh sekolah. Nah, dari situ nanti berbagai pihak bisa melakukan intervensi. Bahkan masyarakat pun didorong untuk turun serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Mitra-mitra pemerintah, baik swasta maupun lembaga-lembaga peduli pendidikan, juga dapat membantu kesulitan sekolah melalui data dan informasi yang tersaji di Dapodik. Nah, tentunya semua itu membutuhkan sebuah perencanaan, dan perencanaan itu harus berangkat dari data yang tersaji, yang disiapkan. Pemerintah sudah menyiapkan platform aplikasi Dapodik untuk dapat digunakan satuan pendidikan dalam menyiapkan data dan informasi. Bahkan usia Dapodik ini, kalau tidak salah, sudah lahir sejak 2006. Tapi kualitasnya masih harus kita tingkatkan. Kami tidak akan lelah mendampingi Bapak dan Ibu untuk secara bertahap meningkatkan kualitas data Dapodik sekolah Bapak dan Ibu.
Dan alhamdulillah melalui kemudahan karena kemajuan teknologi, kemurahan, kami bisa hadir bersama para narasumber membersamai satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dapodiknya. Bayangkan Bapak dan Ibu, jika kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas virtual, berapa lama waktu yang kami perlukan, berapa anggaran yang kami butuhkan untuk bisa mendampingi Bapak dan Ibu meningkatkan kualitas dapodik sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, dengan melalui pertemuan webinar ini, mari kita dengarkan secara seksama dan Bapak dan Ibu juga bisa melihat kembali melalui channel YouTube bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan dalam peningkatan kualitas dapodik. Mohon izin Bapak dan Ibu, satu hal sebelum saya akhiri apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada satu hal yang kenapa tadi di awal saya sebut sering ada terjadi manipulasi. Kadang-kadang sekolah ketika akan mendapat kunjungan akreditasi atau evaluasi, dapodiknya disulap jadi bagus. Kemudian begitu evaluasinya sudah selesai, akreditasinya sudah selesai, lupa mengembalikan data dapodiknya ke kondisi sulapan tadi. Akibatnya apa? Yang tersaji dalam dapodik adalah data yang bagus, data yang keren, karena sekolah ngejar untuk dapat akreditasi baik. Alhasil, ketika satuan pendidikan tersebut betul-betul memerlukan bantuan, pihak manapun tidak bisa masuk memberikan bantuan. Kenapa? Karena dapodiknya sudah bagus. Karena yang tersaji di dapodik sudah bagus. Sehingga, wah, sekolah ini tidak perlu memperoleh intervensi dari manapun. Padahal itu adalah data palsu yang digunakan oleh sekolah supaya akreditasinya bagus. Tolong, mari kita persiapkan dengan segala profil yang benar. Jangan rugikan kondisi sekolah hanya untuk menyampaikan sesuatu yang palsu. Mari kita siapkan sekolah kita untuk betul-betul melakukan perencanaan yang baik, peningkatan kualitas, jangan sampai tersaji data yang tidak semestinya dalam dapodik. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi di sini sudah hadir kawan-kawan narasumber yang secara teknis akan memberikan pengalaman baik, hal-hal yang memang sangat diperlukan oleh satuan pendidikan. Mari kita dengarkan secara seksama, dan saya harap Bapak dan Ibu bisa mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh kawan-kawan narasumber, karena ini akan menjadi poin penting bagi satuan pendidikan dalam mendorong pelibatan pihak manapun untuk bersama-sama serentak bergerak meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar. Terima kasih dari saya, sudah diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir dalam pertemuan webinar ini. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap sehat, sekalipun kita sedang berjuang melawan pandemi ini, sedang belajar dengan kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelum terjadi pandemi. Sehat terus semuanya, tetap semangat. Mari kita persiapkan anak-anak kita menjadi generasi unggul di masa yang akan datang melalui penyiapan profil pelajar Pancasila. Yang semua itu harus dimulai dari penyiapan data dan informasi yang benar yang harus tersaji di dapodik. Terima kasih Pak Arman atas waktunya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan dan selamat mengikuti webinar sampai akhir waktu yang akan digunakan dalam menyajikan informasi oleh para narasumber. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Rahayu. Saya kembalikan ke Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur yang telah memberikan pengarahan
dan sekaligus juga membuka kegiatan webinar pada siang hari ini. Baik, sahabat sekolah dasar, tibalah saatnya sekarang kita memasuki sesi materi. Tapi sebelum lanjut ke sesi paparan dan diskusi, saya ingin menyapa para narasumber yang sudah hadir di ruang webinar ini. Selamat siang Mas Nafis, Pak Nafis, maaf. Selamat siang Pak Nafis. Siang Mas Arman. Ada juga hadir Pak Supriyanto. Selamat siang Pak Supriyanto. Supriyatno. Selamat siang Mas. Selamat siang. Siang Bapak. Dan juga ada Pak Warzini ya, Pak Warzini, selamat siang. Selamat siang Pak Arman. Nah, saya juga ingin menyapa sahabat sekolah dasar yang mengikuti webinar melalui YouTube ini. Selamat siang sahabat sekolah dasar. Terima kasih sudah hadir. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu termotivasi. Baik sahabat sekolah dasar, pada siang hari ini sudah hadir bersama kita 3 narasumber yang tentunya akan berbagi informasi, pembelajaran, inspirasi bagi kita semua. Selain itu juga akan ada sharing praktik baik terkait Dapodik. Jadi ikuti terus ya, awal sampai akhir, dan jangan lupa sahabat sekolah dasar untuk mengisi link pendaftaran sertifikat yang akan di-share oleh panitia pada kolom chat di channel YouTube ya. Dan jangan lupa nih, yang penting sahabat sekolah dasar, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube-nya Direktorat Sekolah Dasar, ya, agar selalu terupdate info-info terkini terkait webinar dan konten-konten edukatif lainnya. Bagi peserta yang rutin mengikuti webinar, nanti akan mendapatkan sertifikat, dan bagi sahabat sekolah dasar yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat YouTube, nanti akan kami sampaikan pada narasumber. Baik, langsung kita menuju sesi presentasi dengan narasumber. Masing-masing narasumber itu punya waktu kurang lebih 15 sampai 45 menit ya untuk presentasi. Setelah semua narasumber menyampaikan materi dan juga sharing session, barulah kita lanjut ke diskusi. Narasumber yang pertama ada Bapak Nafis Hoirul Huda. Beliau itu sebagai Subkoordinator Data dan Informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek. Nanti beliau akan menyampaikan materi kebijakan Dapodik sebagai dasar perencanaan pendidikan. Waktunya kurang lebih 45 menit. Buah manggis kulitnya tidak berduri. Kepada Bapak Nafis, silakan menyampaikan materi. Silakan, Pak Nafis. Oke. Terima kasih Kang Arman. Wah ini kalau udah diantarkan pakai pantun berarti harus saya balas ya pantunnya ya. Balas. Oke. Buah durian, buahnya musiman. Baunya sedap, tak tertahankan. Terima kasih Kang Arman atas kesempatan yang diberikan. Oke, jadi kalau di SD penonton YouTube-nya namanya Sahabat Sekolah Dasar ya, Kang Arman ya. Ya, biasanya kalau kami webinar kalau penontonnya operator Dapodik ini kita juga punya sebutan Sobat Data, Mas. Jadi mungkin ini ada Sobat Data yang nonton juga ya. Semoga nanti materi yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak Ibu. Salam satu data pendidikan Indonesia. Sebelumnya mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Arman. Nama saya Nafis. Sehari-hari saya ada di Sedijen Pordikdasmen. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk membantu di Dapodik ya. Karena kalau dari umurnya Dapodik itu udah 10 tahun nih. Jadi ini kalau dibilang baru, mungkin saya juga termasuk baru di Dapodik, tapi nggak baru-baru banget ya. Ini di forum ini juga ada Pak Supri, nanti Pak Supri ini bisa dibilang senior saya.
di bidang Dapodik. Nanti mungkin Pak Supri juga bisa berbagi gitu ya terkait dengan Dapodik itu seperti apa. Oke, sebelumnya saya izin share screen Kang Arman. Oke, jadi tadi mungkin sudah diawali oleh Budir bahwa Dapodik ini bisa dibilang sebagai satu-satunya pendataan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kualitasnya ini sangat dibutuhkan gitu ya, sangat penting kualitas data Dapodik ini untuk kita tingkatkan. Nah mungkin kita bahas dulu terkait dengan dasar hukum yang ada di Dapodik untuk pelaksanaan Dapodik ini. Jadi kita ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi di Perpres ini sudah mulai mengatur ya terkait dengan integrasi data, kemudian kewenangan untuk pengelolaan data. Nah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kita semangatnya kita pengen punya satu data pendidikan Indonesia, yang mana ini bisa dicapai dengan adanya satu aplikasi gitu ya, atau satu pendataan ke satu pendidikan untuk data pendidikan. Nah kemudian kita juga sudah ada Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu kira-kira Dapodik itu apa sih, kemudian unit-unit yang terkait dengan Dapodik itu mana saja, kemudian perannya apa saja. Nah ini sebenarnya kalau pengen baca-baca, Bapak Ibu bisa baca di Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Nah saya yakin sahabat sekolah dasar ini sudah baca semua ya terkait dengan Permen 79 tahun 2015 ini. Oke, kemudian sedikit saya bahas terkait dengan aplikasi Dapodiknya sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ada di sini ada lingkaran besar gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama di Dapodik sudah tidak asing dengan lingkaran ini. Jadi ini menggambarkan pendataan yang ada di Kementerian Kebudayaan. Jadi di sini di lingkaran paling luar kita punya Standar Nasional Pendidikan atau SNP, kemudian kita juga punya SPM, yang mana untuk mencapai SNP dan SPM ini diperlukan adanya program-program pendukung gitu ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini untuk mendukung program-program tersebut juga pasti kita butuh data Bapak Ibu. Nah, data-data yang dibutuhkan itu sudah terakomodir di Dapodik, yang mana datanya ada 4 entitas besar ya Bapak Ibu. Ada entitas satuan pendidikan, kemudian entitas peserta didik, kemudian ada entitas PTK, dan substansi pendidikan. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, di data satuan pendidikan itu isinya apa saja. Di data satuan pendidikan ini ada data terkait dengan identitas sekolah, ya, kemudian lokasinya di mana, di situ juga ada lintang bujurnya berarti Bapak Ibu, kemudian ada data terkait dengan tanah, bangunan, ruang, alat, kemudian sanitasi. Nah ini ada di dalam data satuan pendidikan. Kemudian data peserta didik. Ya, data peserta didik ini juga kalau dibilang lengkap, insya Allah data kita lengkap. Jadi kita datanya sudah sampai ke by name by address ya. Jadi ada identitas peserta didiknya, kemudian alamatnya di mana, kita juga mendata tersebut, kemudian ada data orang tuanya dan prestasi si peserta didik tersebut, itu ketiga data di Dapodik. Kemudian data terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan di Dapodik ini juga mendata guru dan tenaga kependidikan ya Bapak Ibu ya. Sama seperti peserta didik ya, sudah sampai ke by name by address-nya, ada identitasnya, kemudian ada info terkait dengan kepegawaian, lalu data terkait dengan pendidikan formalnya, riwayat sertifikasi, kemudian kalau PNS ada
riwayat kenaikan gaji berkalanya, kemudian riwayat kepegawaiannya juga sudah ada di situ. Nah, ini satu hal yang tidak kalah penting, ada substansi pendidikan. Nah, substansi pendidikan ini merupakan entitas yang mempertemukan peserta didik, kemudian guru, bahkan juga dengan alatnya gitu ya. Jadi bisa dibilang data substansi pendidikan inilah yang menggabungkan data-data tersebut gitu ya. Ada di isinya apa saja? Isinya ada rombongan belajar, kemudian ada pembelajaran, anggota rombel, jadwal, dan sebagainya. Nah, kemudian di Dapodik ini sebenarnya kita melayani apa saja sih gitu ya. Jadi kalau di Dapodik kita sudah mulai tahun 2020 kemarin ya, bisa dibilang kita melayani hampir semua jenjang yang ada di Kemdikbud, dari PAUD, kesetaraan, Dikdas, Dikpen, kemudian pendidikan khusus, bahkan SPK gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selain satuan pendidikan yang di bawah Kemdikbud ya, ini kita juga melayani, kemarin ada beberapa sekolah keagamaan di bawah Kemenak gitu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tahu di Kemenak itu ada EMIS. Nah, ini ada beberapa yang belum terlayani di EMIS, akhirnya dilayani di kami di Dapodik. Ada ada sekolah dari teologi Kristen, kemudian Katolik, ada yang dari Hindu juga dan Buddha juga. Oke. Nah, kalau lihat kalau tadi dari sebarannya ya di hampir semua jenjang. Nah, ini kalau kita lihat angkanya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kebayang nih kita yang kita layani ada 436.000 sekolah gitu ya. Kalau ini yang saya tampilkan adalah data semester lalu dengan ini prestasi kita tahun lalu, semester lalu kita sudah mencapai angka sinkronisasi atau angka pengiriman data itu di 95,88%. Nah, PR masih banyak ada di PAUD dan kesetaraan, di PAUD dan PKBM, ini angkanya masih belum di atas 95 ya. Tapi kalau kita lihat SD ini angkanya sebenarnya kalau kita lihat persenan, karena ini dibulatkan jadi 100%, tapi kalau kita breakdown lagi sebenarnya angka 99, sekian persen. Nah, sebenarnya kalau dilihat lagi dari jumlah sekolah yang melakukan pengiriman data, ini masih masih kurang dari 1.000 yang belum melakukan pengiriman data. Nah, ini cukup prestasi yang kalau menurut saya bisa dibanggakan untuk teman-teman di SD, karena mengingat tadi yang disampaikan oleh Bu Direktur bahwa di SD ini kan belum ada TU-nya ya. Nah, ini dengan partisipasi udah mencapai hampir 100%, ini sangat kami apresiasi. Untuk yang jenjang lain juga ini alhamdulillah sudah di atas 95% untuk SMP, SMA, SMK, dan SLP. Jadi kami harap dengan prestasi yang di semester lalu ini juga bisa membawa dampak positif juga nih di tahun ajaran sekarang, tahun ajaran baru ini. Semoga angka untuk SD khususnya ya ini bisa mencapai hampir 100% juga ya. Oke. Kemudian tadi dari cakupannya, kemudian kalau dari alur pengumpulan datanya sendiri Bapak Ibu, jadi Dapodik ini kita jaring langsung dari satuan pendidikannya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dari sumber data kita ada peserta didik, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan ya. Tapi kalau kita mau langsung menjaring sampai ke unit paling kecilnya itu effortnya akan sangat besar yang harus kita lakukan. Tapi setidaknya kita sudah menjaring langsung ke satuan paling kecilnya di satuan pendidikan. Nah, dari satuan pendidikan melakukan pengiriman data melalui aplikasi Dapodik, melalui mekanisme sinkronisasi. Dari sinkron ini kita kumpulkan di Sedijen datanya, kemudian
kita bisa distribusikan datanya ke Direktorat Teknis maupun ke internal Kemendikbud yang lain, dan kita juga distribusikan ke Pusdatin sebagai integrator data. Kita lakukan replikasi data ke sana, yang mana itu nanti bisa dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga lain atau di pemerintah daerah untuk pemanfaatan datanya. Nah, di kita juga ada pemanfaatan melalui manajemen pendataan yang dikawal oleh teman-teman di dinas, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini skema pengumpulan data yang ada di Dapodik, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, ini skema pengumpulan data yang ada di satuan pendidikan. Nah, tadi mungkin Bu Dir menyampaikan bahwa kepala sekolah ini harus tahu, ya, harus tahu data yang dikirimkan. Jadi makanya dari tahun 2019 kemarin kita coba libatkan kepala sekolah untuk melakukan persetujuan terhadap data yang mau dikirimkan. Jadi sebelum sekolah itu melakukan pengiriman data, kepala sekolah harus melakukan persetujuan datanya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat alurnya dari awal ya Bapak Ibu, kita sediakan formulir untuk satuan pendidikan, peserta didik, guru, dan rombongan belajar gitu ya. Kemudian datanya diinputkan ke Dapodik, lalu di Dapodik ini ada validasi untuk mengecek apakah data yang dikirimkan ini sudah valid atau belum, sesuai dengan regulasi. Kemudian kalau masih belum valid berarti diperbaiki dulu Dapodiknya. Setelah invalidnya sudah tidak ada, nanti kepala sekolah bisa login kemudian memberikan persetujuan, dan setelah dilakukan persetujuan baru bisa dilakukan pengiriman data oleh kepala sekolah juga. Jadi mulai tahun 2019 lalu kita coba libatkan kepala sekolah untuk persetujuan dan pengiriman datanya. Nah, setelah data itu terkirim, ya tadi ada proses di server gitu ya, kemudian data itu bisa kita tampilkan di laman web maupun untuk pengelolaan data pendidikan yang lain gitu ya. Oke. Nah, tadi juga disinggung oleh Bu Dir bahwa kita harus meningkatkan kualitas data Dapodik kita ya. Jadi kalau kami di Kemdikbud juga sudah ada target-target terkait dengan data Dapodik ini. Jadi kalau kami kemarin coba breakdown ya, data yang berkualitas itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau menurut kami data berkualitas itu datanya harus cepat ya. Cepat dalam artian pengiriman datanya itu tepat waktu. Ya. Contoh paling gampang, kita ada cut-off ya, setiap semester gitu ya mungkin, ada beberapa program yang membutuhkan ketepatan atau kecepatan dalam pengiriman datanya. Jadi kalau sekolahnya kirim tapi ternyata lewat dari waktu, ya berarti datanya tidak keambil cut-off dan ya berarti tidak kita ikutkan untuk perhitungan gitu ya. Nah, ini paling mudahnya seperti itu gambarannya. Kemudian lengkap. Jadi di Dapodik ini isiannya bisa dibilang banyak banget ya. Di peserta didik aja mungkin ada lebih dari 50 record gitu ya. Lebih dari 50 field yang harus diisi. Dan di situ ada beberapa yang mandatory, dan ada validasi-validasi juga yang kita lakukan di sana. Makanya kita minta untuk teman-teman di satuan pendidikan ini untuk melakukan pengisian datanya secara lengkap agar katakanlah di aplikasinya terdeteksinya warning gitu ya. Nah, warning ini bukan berarti tidak masalah gitu ya, tapi ini kalau datanya nanti akan kita pakai ya akan ada kemungkinan ada potensi masalah di sana kalau datanya masih warning. Kemudian datanya mutakhir. Mutakhir dalam artian data yang dikirimkan melalui aplikasi Dapodik ini sesuai dengan kondisi terakhir ya. Jadi contoh paling gampangnya mungkin di sekolah ada data tapi yang dikirimkan itu data 2 tahun lalu gitu ya. Nah, ini kalau kita mau menangkap kondisinya masih belum bisa menggambarkan kondisi saat ini. Kemudian akurat paling mudah kalau kita mau ngukur, paling mudah ngukurnya kalau kita datang ke sekolah ya sebenarnya. Jadi
akurat ini berarti datanya sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Jadi kalau di Dapodiknya bilang siswanya ada 1.000, ya. Kalau kita datang ke sekolahnya, kita hitung satu-satu ya, jumlahnya akan fix sama 1.000. Bahkan kalaupun kita cek by name-nya gitu ya, kalau kita cocokkan dengan absennya harusnya sama gitu ya. Itu paling gampang ya. Nah, ini cuma untuk memastikan akurasinya ini kita juga butuh butuh kerjasama dari teman-teman di dinas kabupaten kota maupun provinsi gitu ya untuk memastikan datanya memang sesuai gitu ya, akurat. Kemudian akuntabel, data kita harus dapat dipertanggungjawabkan, yang mana ini sudah teruji Bapak Ibu bahwa data Dapodik kita ini sudah dimanfaatkan untuk program-program prioritas yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi contohnya ada BOS, PIP, TIK, bantuan untuk TIK, kemudian tunjangan guru dan lain-lain. Nah, kalau untuk pemanfaatan datanya sendiri, Bapak Ibu, data Dapodik ini kalau saya bilang tadi sudah dimanfaatkan untuk banyak sekali program-program yang ada di kementerian gitu ya. Dari Pusdatin, kemudian dari unit yang lain seperti Puslabdik, kemudian LTNPT, Pusmenjar, ini sudah mulai memanfaatkan data Dapodik kita. Jadi kalau dari kami sendiri di Dijen Prodikdasmen, yang mungkin ini dampaknya juga besar sekali ya ke satuan pendidikan, kita ada kita manfaatkan datanya untuk penyaluran dana BOS gitu ya, dan datanya kita ambil setiap tanggal 31 Agustus ya. Nah ini untuk aplikasi sendiri kita ada aplikasi BOS Salur untuk pelaporan BOS-nya, kemudian kita juga ada EDS kemarin untuk mengukur kualitas atau mutu pendidikan di satuan pendidikan melalui EDS. Tapi untuk tahun ini kita ada produk baru namanya rapor pendidikan ya, dan isinya juga ngambil dari Dapodik juga. Kemudian yang tidak kalah seru sebenarnya ini ada DAK Fisik ya Bapak Ibu. Jadi DAK Fisik mulai dari 2 tahun lalu kita sudah mulai pakai data Dapodik untuk penilaiannya. Jadi sangat kami harapkan pengisian datanya ini sudah bisa menggambarkan kondisi yang ada di sekolah. Kemudian kita juga ada produk namanya Arkas. Arkas ini untuk membantu perencanaan yang ada di sekolah terkait dengan penggunaan dana BOS-nya. Nah, yang di Dijen GTK ini mungkin Bapak Ibu guru ya yang sering buka gitu ya, ada aplikasi SIM tunjangan, kemudian info GTK, SIM PKB juga ada di GTK, kemudian ada SIM rasio untuk kebutuhan guru, jadi juga datanya mengambil dari Dapodik. Kemudian untuk Pusmenjar, kemarin kita bekerja sama ya untuk penyiapan data asesmen nasional, baik dari penyediaan infrastruktur maupun penyediaan data infrastruktur maupun penyediaan data pesertanya, diambil dari Dapodik juga. Kemudian di awal tahun lalu ya, awal tahun kemarin, yang ramai juga ini ada UTBK ya, pemanfaatnya ini ada dari LTNPT untuk login calon mahasiswa baru ya, untuk seleksi ini sudah pakai data dari Dapodik juga. Kemudian dari BAN untuk akreditasi ini juga sudah pakai datanya dari Dapodik. Jadi beberapa data yang sifatnya atau yang sudah dijaring di Dapodik ini tidak ditanyakan lagi di Sispena. Jadi data Dapodik ini melengkapi data yang ada di Sispena. Makanya teman-teman di satuan pendidikan ini kami harapkan dapat mengisi data dengan lengkap gitu ya, sesuai dengan kondisi realnya agar bisa menggambarkan gitu ya. Kalau tadi Bu Dir menyampaikan ini kalau kami lihat kemarin juga sebenarnya ada pergeseran data gitu ya. Jadi kalau musimnya lagi akreditasi datanya bagus semua. Tapi kalau pas lagi musimnya bantuan ini tiba-tiba sekolahnya jadi jelek semua nih gitu ya. Nah ini kami juga coba batasi di aplikasi Dapodiknya. Kita coba deteksi kalau ada yang melakukan updating data secara masif dan mencolok banget gitu ya. Nah, ini akan kita kasih warning nanti di aplikasinya.
Kemudian itu pemanfaat yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri. Nah, untuk kementerian atau lembaga lain, ini contohnya kemarin ada dari KPK ya, sudah memanfaatkan data Dapodik juga untuk aplikasi Jaga. Lalu kemarin yang lagi rame juga, ini ada untuk pendaftaran P3K ya, datanya juga sumbernya ngambil dari Dapodik, walaupun yang melayani itu kan kemarin untuk API-nya dari teman-teman GTK. Kemudian dari Pemda ini ada juga yang sudah terkoneksi datanya, ada replikasi data Dapodiknya ke Pemda agar bisa dimanfaatkan untuk perencanaan. Oke. Kemudian jadi kalau tadi kita punya target data kita harus berkualitas ya Bapak Ibu ya. Ini kita kemarin coba potret datanya. Kita ambil, ini paling kalau kita lihat dari kuantitas memang Dapodik ini bisa dibilang untuk pengiriman datanya sudah 95% baik ya. Tapi kualitasnya bagaimana? Nah ini kemarin kita coba lihat dari kondisi sarana prasarana, terlebih untuk data bangunan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kemarin lihat data bangunan yang ada di Dapodik. Untuk pengisian data bangunan sekarang kan sudah berubah ya. Jadi dari sekolah kita minta data tanahnya, kemudian di tanah itu berdiri bangunan apa saja, lalu di dalam bangunan itu ada ruangan apa saja. Nah ini kalau kita lihat kita coba kelompokkan berapa banyak sih sekolah yang bangunannya cuma satu. Ya, bangunannya cuma satu. Jadi kalau kita lihat ada 75% sekolah mengisi ya data bangunan di Dapodiknya ini hanya satu. Yang mana kayaknya nggak mungkin ya kalau data bangunan itu cuma satu. Mungkin untuk yang PAUD oke lah. Tapi kalau untuk yang SD itu, apalagi SD negeri ya, itu biasanya kan kalau bantuan dari pemerintah itu satu lokal itu kan 3 ruang kelas ya biasanya ya. Itu biasanya satu bangunan. Kemudian kalau dia ada 6 kelas, berarti ada 6 ruang kelas, minimal ada 2 bangunan. Kemudian ada ruang guru sendiri. Berarti ada 3 bangunan biasanya. Atau mungkin ada yang nempel gitu ya. Minimal 2 bangunan. Lalu ada toilet, ada yang terpisah, ada yang gabung juga. Jadi minimal 2 bangunan lah gitu ya. Nah ini ternyata masih ada 75% yang mengaku bangunannya cuma satu. Nah, untuk yang mengisi lebih dari satu, ini baru 25%. Ya. Kalau kita lihat PR-nya memang masih banyak di SD, karena populasinya juga banyak ya Bapak Ibu ya kalau di SD ya. Kalau kita lihat tadi angkanya di atas ada 149.000 untuk yang satuan pendidikan SD. Jadi yang perlu kita tingkatkan kualitas datanya, terlebih untuk dari data Sarpras ya. Ini tahun lalu dan tahun sekarang kita masih ngejar nih kualitas data Sarpras kita agar bisa menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Oke. Kemudian untuk meningkatkan kualitas data tersebut kita kemarin sudah sempat lakukan beberapa treatment ya. Salah satunya kita manfaatkan datanya untuk kita integrasikan ke Krisna ya untuk DAK fisik gitu ya. Nah, jadi kalau kemarin salah satu syarat yang di Krisna agar sekolah itu bisa mengajukan rehab ya, diajukan untuk rehab adalah sekolahnya sudah mendapatkan penilaian dari PUPR ya untuk penilaian kerusakan bangunannya. Nah ini kalau sudah ada penilaian kerusakan bangunannya, silakan diupdate datanya ke Dapodik sesuai dengan data dari PUPR-nya. Kemudian kalau sudah diupdate, silakan diunggah ke laman yang sudah disediakan. Kemudian silakan dicek lagi nih apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, silakan diupdate Dapodiknya lagi. Kalau sudah berarti tinggal simpan. Lalu kita libatkan teman-teman di dinas juga untuk melakukan verifikasi. Apakah isiannya yang diisikan di Dapodik ini apakah sudah sesuai dengan form yang diupload gitu ya. Nah ini angkanya membuktikan bahwa kemarin dari 400.000 satuan pendidikan yang kita layani ya, yang sudah melakukan proses ini itu baru 36.000 kalau nggak salah. Angkanya sangat jauh gitu ya. Jadi kalau angkanya baru 36.000 ya berarti maksimal satuan pendidikan yang bisa dapat rehab ya
36.000 itu. Belum lagi data yang diuploadkan ternyata tidak sesuai format gitu ya. Yang kita minta adalah format penilaian PUPR, tapi ada yang cuma kirim foto bangunan. Nah, ini peran dinas untuk melakukan verifikasi juga kita perlukan di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah diupdate ya berarti sudah selesai, kita bisa pakai datanya di Krisna. Oke. Kemudian ini tadi gambarannya ya, kalau pengisian data Sarpras itu seperti apa, kita data tanahnya, kemudian di tanah itu ada bangunannya ada berapa gitu ya, luasnya berapa, kemudian di dalam bangunan itu ada ruangan apa saja. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke. Kemudian kemarin juga yang kita lakukan verval, ada data terkait dengan kesiapan TIK di satuan pendidikan, yang mana ini kita menyiapkan datanya untuk persiapan asesmen nasional ke depan ya. Jadi kalau kemarin kita lihat dari tugas di Ditjen Prodikdasmen, ini kita diminta untuk menyiapkan data terkait dengan infrastruktur yang ada di sekolah. Nah, untuk memudahkan kita ya dalam membuat klaster, kita coba kemarin kita clustering data yang ada di Dapodik ini ke dua kriteria. Yang pertama itu bisa kita bilang sekolahnya siap, ya sekolahnya siap dari sisi TIK-nya. Kemudian ada sekolah yang tidak siap. Nah, kalau kita breakdown lagi sekolah yang tidak siap ini sebenarnya ada potensial 1, potensial 2 dan tidak siap. Potensial 1 ini komputernya kurang dari 15, tapi di sekolahnya terdapat listrik dan internet. Jadi kalaupun katakanlah ini komputernya cuma 3 gitu ya. Jadi kalau kita berikan bantuan, jadi bantuannya bisa dimanfaatkan dengan maksimal nih karena dia punya internet dan punya listrik gitu ya. Nah, kemudian potensial 2 ini sekolahnya punya listrik tapi internetnya tidak ada. Nah, kemudian komputernya bisa jadi kurang dari 15. Nah, ini kondisi yang potensial 2 ini yang kadang perlu kita pertanyakan juga. Ini tidak ada internet di satuan pendidikan, jadi karena dari sekolahnya memang di blind spot gitu ya, nggak ada sinyal sama sekali, atau memang dari sekolahnya belum ada usaha nih untuk mengadakan internetnya di sekolah gitu ya. Contoh kalau di BOS itu kan sudah difasilitasi ya, bisa digunakan untuk pemanfaatannya untuk sewa langganan daya dan jasa gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dipakai untuk beli kuota gitu ya untuk di sekolah atau untuk mengadakan internet di sekolah. Nah, ini kita kemarin juga lakukan vervalnya terhadap data-data ini gitu ya. Kemudian yang siap pun sebenarnya kalau kita cek gitu ya, kemarin kita ada beberapa kriteria sekolah yang siap ini. Yang pertama adalah yang tipe A, dia menyalakan UNBK-nya secara mandiri ya. Kemudian yang tipe B ini sesuai dengan isian Dapodik. Jadi kalau di Dapodiknya minimal punya 15 komputer, kemudian ada internet, ada listriknya. Nah, ini kita anggap dia sebagai siap tipe B. Kemudian ada siap tipe C, sekolahnya mendapatkan bantuan DAK 2021 dan bantuan TK di 2020. Nah, ini kalau kita lihat sebaran datanya, ini saya ambil per tanggal 17 Februari. Jumlah satuan pendidikan yang kita kategorikan siap sesuai dengan data Dapodik ini hanya 134. Jadi menggambarkan bahwa kita dari ketuntasan kesiapan TIK-nya ini masih sangat kurang gitu ya Bapak Ibu ya. PR kita masih banyak banget. Tapi masa sih cuma 134 nih gitu ya. Nah, ini kita coba lakukan verifikasi nanti di slide selanjutnya ada perbandingannya, naiknya berapa persen, naiknya berapa banyak gitu ya. Nah, kalau data per 17 Februari ini ada 60.614 sekolah yang kita kategorikan siap ya, siap A, siap B dan siap C. Kemudian yang masuk ke potensial ini ada 152.000 dan yang tidak siap ada 7.500 satuan pendidikan. Nah, ini kita lakukan verval untuk memastikan akurasi datanya. Nah, oke. Kemudian kalau kita lihat sesudah verval, Bapak Ibu, ini datanya saya ambil semalam, tanggal 29 Juli 2021.
eh, ini ada perbandingannya ya. Kalau SD dia tidak ada siap A karena kan belum ada yang UNBK secara mandiri. Nah, dari SD kemarin yang mengaku ada komputernya siap gitu ya, itu ada cuma 116, tapi sewaktu kita lakukan verbal ternyata bagus kok yang di SD gitu ya. Kalau kita lihat sesuai dengan kondisi TIK-nya, ternyata ada 14.900 sekolah yang punya komputer lebih dari 15 atau 15, punya internet, punya listrik gitu ya. Kemudian SMP dari 9 naik jadi 3.498, hampir 3.500. SMA ini dari 2 naik jadi 568, SLB datinya 4 jadi 130, SMK jadi 602 gitu ya, satuan pendidikan. Nah, kemudian yang siap A ini juga ada pergeseran datanya gitu ya. Jadi dari 46.000 total gitu ya, sekarang bergeser jadi 41.500. Kemudian yang siap C yang tadinya kita tandai sebagai dia penerima TIK kemarin, ada beberapa koreksi jadi datanya turun. Nah, ini yang mulai tergambar ya Bapak Ibu ya. Ini ada di di potensial 1 sebenarnya. Jadi dari 86.900, kalau kita lihat ternyata naik jadi 124.000 gitu ya. Satuan pendidikan yang masuk ke potensial 1. Berarti PR kita untuk menyelesaikan problem TIK di satuan pendidikan ini masih ada 124.000 ya. Kemudian yang potensial 2 turun, ya ini good news-nya adalah ini kemungkinan mulai terkoreksi gitu ya. Yang tadinya ngisi nggak punya internet, tapi waktu ditanya sama teman-teman dinas, ada kok internetnya gitu ya. Akhirnya di-update di verbal TIK-nya, akhirnya mungkin pindah ke potensial 1 ataupun pindah ke siap B. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini kita sudah lakukan beberapa treatment ya terkait dengan data tersebut. Harapannya ini bisa jadi langkah awal kita untuk membenahi data sarana prasarana kita. Kemudian kita juga lakukan beberapa treatment terkait dengan data-data yang lain. Tadi fokus kita masih di sarana prasarana. Nah ini data peserta didik juga kita lakukan treatment kemarin, kita lakukan kelulusan bersama untuk jenjang PAUD yang kelompok B, kemudian jenjang SD yang tingkat 6, SMP tingkat 9, dan SMA SMK tingkat 12. Nah, untuk yang kesetaraan, kalau tingkat paling tinggi itu ada di paket B, ya berarti yang kita luluskan di paket B-nya. Nah, kemudian yang jenjang pendidikan khusus untuk SLB, perlakuannya sama dengan yang kesetaraan. Jadi kalau dia ada yang lebih paling tingginya katakanlah jenjang SMP atau tingkat 9 ya, berarti yang kita lulusin adalah tingkat 9-nya. Kemudian di perlakuan di aplikasinya, satuan pendidikan ini tidak melakukan kelulusan lagi di aplikasi Dapodik. Kemudian proses kelulusan ini dilakukan otomatis dari pusat. Jadi kalau ada siswa yang ternyata tidak lulus, gitu ya, ini bisa dilakukan. Jadi satuan pendidikan bisa mengajukan pembatalan gitu ya kelulusan ke dinas pendidikan setempat gitu ya. Jadi bisa difasilitasi oleh teman-teman di dinas. Oke. Kemudian itu treatment kita terkait dengan data peserta didik. Jadi kita juga ada treatment terkait dengan data PTK. Jadi kemarin kita lakukan merge data PTK ya. Jadi kenapa kita lakukan merge? Karena kita deteksi ternyata ada PTK yang double ya. Oke, mungkin memang PTK itu diperkenankan untuk mengajar lebih dari satu tempat, ya, satu sekolah. Tapi yang kita deteksi ini ID-nya beda, gitu ya. Jadi kita ada pencatatan di sistem ada namanya PTK ID. Jadi di sekolah A dan sekolah B ini ternyata PTK ID-nya beda, tapi sebenarnya satu orang, gitu. Nah ini yang kita lakukan cleansing. Nah, oke, kemudian kriteria cleansing kita apa aja sih kemarin ya? Jadi yang kita cleansing itu kalau dia ada 2 PTK yang sama tapi
dengan status sekolah induk yang berbeda, satunya induk, satunya non-induk, yang kita menangkan adalah yang induknya, ya. Jadi itu nanti datanya akan kita timpa itu yang di non-induk dengan data yang di induk. Kemudian kalau sama-sama induk, ya, kita ambil yang JJM-nya paling banyak, ya. Kalau dia ngajarnya ternyata ada yang di sekolah A lebih banyak, ya kita menangkan di sekolahnya. Kemudian kalau ada PNS dan GTY, ya kita menangkan yang PNS-nya, ya. Kemudian kalau sama-sama non-induk gitu, ya, sama perlakuannya, kita ambil yang JJM-nya paling banyak. Nah, jadi ini memang salah satu langkah kita, ya, untuk memperbaiki data kita, dan mungkin nanti akan ada yang terdampak nih, ya, terkait dengan batch PTK ini. Jadi kalau nanti ada yang terdampak, silakan Bapak Ibu guru, ya, nanti bisa cek di ptkdatadik.kemdikbud.id. Silakan dicek nanti di riwayat pendidikan formal, kemudian riwayat gaji berkalanya, kemudian riwayat karirnya, nanti dicek aja di situ apakah terdampak atau tidak. Nah, ini bisa dicek oleh PTK masing-masing melalui laman ini. Untuk perbaikannya nanti seperti apa gitu, ya. Katakanlah nanti ada yang hilang nih di sekolah, jadi ada dia ngajar di dua sekolah tapi ternyata nanti PTK-nya ada yang hilang. Nah, kalau ada yang hilang, langkahnya seperti apa? Silahkan lapor ke dinas. Nanti di dinas bisa mappingkan gitu, ya, memberikan penugasan ke sekolah tujuannya dengan catatan tidak ditambah data baru lagi, tapi memanfaatkan data yang sudah ada, ya. Ini treatment kita terkait dengan data PTK. Dan sebenarnya masih banyak lagi treatment kita, ya, terkait dengan data-data ini, dan pembaruan-pembaruannya juga kemarin cukup banyak di aplikasi Dapodik. Kita tambahkan validasi gitu, ya. Contohnya kemarin untuk TK minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, ya, di aplikasi Dapodiknya. Kemudian kita juga tambahkan validasi terkait dengan data-data PIP dan yang lain gitu, ya, penambahan validasinya. Nah, Bapak Ibu sahabat sekolah dasar nanti bisa cek daftar pembaruannya apa saja di laman dapo.kemdikbud.go.id, di dokumentasi, di situ ada panduan terakhir, ya. Di situ infonya sudah tercover di situ semua. Nah, ini budayakan, mungkin Bapak Ibu budayakan baca dulu, ya, sebelum nanti bertanya ke dinas maupun ke helpdesk, ya. Kemudian ini laman-laman yang penting terkait dengan pendataan. Ada laman dapo.kemdikbud.go.id, kemudian ada laman spdatadik.kemdikbud.go.id. Jadi spdatadik ini bisa dibilang manajemennya sekolah gitu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di satuan pendidikan pengen ngecek apakah data saya berhasil terkirim, paling gampang silakan cek di spdatadik setelah melakukan sinkron. Jadi kalau datanya sudah masuk, jadi kalau di aplikasinya sudah ada notifikasi sinkronnya berhasil gitu, ya, tapi masih penasaran apakah beneran berhasil apa enggak, silakan cek aja di situ. Kemudian ini juga masih di ranahnya sekolah, ada manajemen individu PTK. Jadi PTK yang bersangkutan ini bisa ngecek datanya sendiri terkait dengan riwayat pendidikan, kemudian beban mengajarnya, ini bisa dicek di sana. Nah, kemudian untuk perbaikan data riwayat riwayat pendidikan itu juga bisa dicek dilakukan di PTK Datadik. Kemudian di dinas kita juga bekali dengan manajemen pendataan untuk membantu dinas dalam mengelola data pendidikan yang ada di daerahnya. Nah, ini kami juga mengaku terbantu sekali dengan teman-teman di dinas gitu, ya. Nah, mungkin nanti Pak Warjini bisa menyampaikan nih kira-kira kiat-kiat baiknya seperti apa nih di Trenggalek gitu, ya. Bagaimana sih pengelolaan data pendidikan yang ada di sana. Kemudian mungkin itu saja. Tapi kalau katakanlah nanti Bapak Ibu ada pertanyaan nih terkait dengan Dapodik,
Kita ada call center-nya ada di 177, ini call center ULT Kemdikbud. Kalau nggak salah jam operasionalnya jam 8 sampai jam 8 ya, kalau nggak salah jam 8 sampai jam 8 malam. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa telepon ke sana atau bisa melalui email kami di dapo@kemdikbud.go.id atau tadi saya sempat sampaikan ada portal kita di dapo.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu juga bisa update infonya di di Instagram kita juga ada di dapodik_official. Jadi admin kami di Instagram juga alhamdulillah cukup aktif ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di Satu Pendidikan. Mungkin itu Kang Arman. Untuk penutupnya saya masih belum nyiapin pantun, jadi saya kembali lagi aja ke Kang Arman. Terima kasih. Kalau ada salah kata mungkin mohon maaf. Nanti kita bisa perbanyak diskusinya terkait dengan Dapodik ini. Oke, terima kasih Kang Arman. Baik, Pak Nafis. Terima kasih atas paparannya. Baik sahabat sekolah dasar dan sobat data, banyak hal yang penting ya yang disampaikan oleh Pak Nafis yang coba saya. Jadi arti penting Dapodik ini perlu menjadi perhatian semua pihak ya, baik itu dinas, sekolah, dan pihak terkait. Beban data Dapodik tidak hanya berada di beban operator saja. Data Dapodik itu sudah semakin banyak digunakan untuk kepentingan data. Jadi mari kita jaga kualitasnya. Nah, dari poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Nafis, yang bisa menjawab beberapa pertanyaan sahabat sekolah dasar dan sobat data selama ini. Baik, kita lanjut ya ke paparan berikutnya, sahabat sekolah dasar dan sobat data. Untuk narasumber kedua yaitu Pak Supriyanto. Beliau adalah koordinator perencanaan Direktorat Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek. Sahabat sekolah dasar, nanti untuk Pak Supriyanto akan menyampaikan paparan mengenai peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan sekolah dalam meningkatkan kualitas Dapodik. Biar adil rasanya, kita kasih Pak Supri pantun ya sahabat sekolah dasar. Jalan kote enak dimakan, asalnya dari Kota Makassar. Kepada Pak Supri kami persilahkan berbagi informasi bagi sahabat sekolah dasar. Kepada Pak Supri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar? Mas Arman? Baik Pak, ada. Bagus. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Direktur Sekolah Dasar, Ibu Sri Wahyuningsi, Mas Nafis, Mas Warji, dan juga Bapak Ibu para peserta webinar Dapodik. Sudah banyak sekali sebetulnya tadi disampaikan oleh Mas Nafis. Saya juga jadi terinspirasi untuk menyampaikan pantun juga pada siang hari ini. Karena Mas Nafis berpantun, Mas Arman berpantun, tadi Bu Direktur malah banyak pantunnya. Hari Jumat pergi ke pasar, beli jajanan buat sang adik. Selamat siang, sahabat sekolah dasar
mari kita tingkatkan kualitas Dapodik. Bapak dan Ibu sekalian, disampaikan Bu Direktur tadi bahwa filosofi tujuan daripada pendataan yang disatukan dalam aplikasi Dapodik ini tadi sudah banyak disinggung Mas Nafis, berangkat dari begitu banyaknya aplikasi-aplikasi pendataan sebelumnya yang selama ini dilakukan baik di setiap direktorat, di setiap lembaga-lembaga yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan ada hampir di setiap subdit ketika itu ada program penjaringan data. Untuk itu pada tahun 2012 tepatnya kemudian muncul ide agar pendataan itu dilakukan dalam satu sistem pendataan yang dapat digunakan, dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholder yang membutuhkan. Jadi Dapodik ini merupakan aplikasi pendataan yang menjaring data 3 entitas data minimal, tadi disampaikan Mas Nafis, entitas satuan pendidikan, entitas peserta didik, dan juga entitas pendidik atau tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu, Dapodik ini merupakan sebuah aplikasi pendataan yang sifatnya individual, relasional, dan juga longitudinal. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh saya ingin menyampaikan bagaimana pemanfaatan data, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas data. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Permendikbud 79 tahun 2015 ada di sana disebutkan beberapa tugas atau peran dari masing-masing stakeholder, antara lain adalah Dinas Pendidikan dalam hal ini, di dalam meningkatkan proses penjaringan data melalui aplikasi Dapodik. Paling tidak ada 9 tugas yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan baik provinsi, kabupaten maupun kota di dalam aplikasi penjaringan data Dapodik. Itu melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah, memberikan sosialisasi, bimbingan dan layanan teknis, melakukan pengelolaan manajemen pendidikan, dan juga melakukan verifikasi dan validasi data di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Bapak dan Ibu sekalian, Permendikbud ini sudah lahir sejak tahun 2015 dan sudah seringkali disampaikan terkait dengan peran atau tugas Dinas Pendidikan ini, mengingat bahwa Dapodik ini merupakan satu-satunya sistem atau sistem penjaringan data yang ada di Kemdikbud. Jadi setelah ada Dapodik, maka sistem-sistem penjaringan data yang lain itu ditiadakan. Artinya semua kebutuhan akan data itu dipenuhi dari penjaringan data dengan aplikasi Dapodik. Sehingga kalau dulu sebelum ada Dapodik, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melakukan penjaringan data, kemudian di provinsi pun demikian, kami di direktorat pun sama. Akhirnya diketemukan 3 sumber data tidak ada yang sama, artinya masing-masing berbeda-beda. Nah, dengan Dapodik maka diharapkan karena hanya satu-satunya sumber atau sistem yang berjalan, maka data baik di kabupaten, di provinsi maupun di pusat itu sama. Untuk sekedar misalnya menjaring untuk mengetahui berapa jumlah sekolah dasar di seluruh wilayah Indonesia. Itu akan muncul satu data jumlah
satuan pendidikan sekolah dasar, baik negeri maupun swasta. Bapak dan Ibu sekalian, di samping melakukan verifikasi dan evaluasi di tingkat provinsi, di kabupaten kota, juga diharapkan dinas-dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota ini juga dapat memanfaatkan data yang memang sudah dilakukan penjaringannya dan dilakukan oleh operator-operator sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Bu Direktur bahwa seringkali sistem-sistem pendataan yang berjalan selama ini itu tidak berjalan dengan baik karena disampaikan maksud dan tujuan dari penjaringan data itu. Jadi kalau tujuannya untuk penilaian, maka datanya dibagus-bagusin. Kalau tujuannya untuk memberikan bantuan, maka datanya kurang-kurangin, dijelek-jelekin. Itu yang selama ini sebelum adanya Dapodik seringkali dijumpai ada data yang kemudian tidak sebenarnya. Nah, Dapodik ini merupakan sebuah sistem pendataan yang tidak mencantumkan maksud dan tujuan dari penjaringan data Dapodik ini, kecuali hanya sekedar memotret seperti apa kondisi sekolah, kondisi gurunya, dan kondisi siswanya. Jadi tidak ada tujuan untuk memberikan bantuan, tidak ada tujuan untuk melakukan penilaian, dan lain sebagainya. Untuk itu, sifatnya data Dapodik ini innocent, jadi data yang apa adanya. Peningkatan kualitas data ini menjadi sebuah keharusan karena pada saat ini ya, dan sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, berbagai transaksi ini mengacu kepada data Dapodik. Tadi sudah disampaikan banyak sekali yang disampaikan Mas Nafis, antara lain terkait dengan program-program BOS, kemudian DAK, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, di samping tugas dinas pendidikan provinsi, kabupaten maupun kota, di dalam Permendikbud 79 tahun 2015 juga di sana tercantum tugas-tugas dari satuan pendidikan atau sekolah. Ini yang dilakukan oleh para operator sekolah. Yang di SD kami menyadari bahwa di SD tidak ada tenaga administrasi sekolah, yang dilakukan oleh teman-teman yang sukarelawan. Kami menyebutnya sebagai operator Dapodik di satuan pendidikan. Khususnya di SD, kalau di SMP dan SMA ada petugas atau tenaga administrasi sekolah. Jadi biasanya dilakukan oleh tenaga administrasi sekolah. Tetapi di SD ini dilakukan oleh para guru yang dengan sukarela melakukan pengisian data Dapodik ini dengan imbalan jasa yang sekedarnya. Di awal-awal dulu mungkin Mas Warji ini juga mengalami ya bagaimana sulitnya kami melakukan bimbingan teknis bagaimana cara mengisi data Dapodik khususnya untuk data sarana prasarana. Karena kami sadari betul bahwa teman-teman operator di sekolah itu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengukur tingkat kerusakan sekolah. Kalau untuk data guru sudah dipastikan jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas karena ada transaksi sertifikasi atau tunjangan profesi yang mensyaratkan melakukan entry data secara benar, tepat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula data peserta didik. Ini juga ada transaksi yang ketika itu memaksa peserta didik untuk bisa mengentry datanya secara lengkap, benar dan tepat waktu, ada transaksi UN. Sementara untuk data Sarpras, data satuan pendidikan ini memang disadari betul
di samping kami sadari bahwa teman-teman operator di satuan pendidikan ini tidak memiliki keahlian yang cukup untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat kerusakan bangunan dan juga hal-hal lain terkait dengan sarana prasarana, maka datanya memang sampai dengan saat ini dirasa yang paling kurang valid dibanding dengan dua entitas data lainnya, yaitu data pendidik dan juga peserta didik. Untuk itu, maka teman-teman operator sekolah di bawah bimbingan kepala sekolah, tadi disampaikan Mas Hafiz, ada tugas kepala sekolah yang juga harus turut bertanggung jawab di dalam pemutakhiran data yang kurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester melakukan pemutakhiran data ini, dan kepala sekolah diwajibkan untuk mengetahui dan juga mempertanggungjawabkan data-data yang dikirimkan oleh para operator sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, kepala sekolah juga diharapkan menjamin kelengkapan, kebenaran, dan juga kemutakhiran data yang dikirimkan. Karena data-data inilah yang menjadi acuan di dalam merumuskan berbagai kebijakan, baik di tingkat pusat, di provinsi maupun kabupaten kota, yang tentunya ini akan sangat berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Jadi perencanaan yang berbasiskan data yang valid, yang akurat, yang berkualitas ini akan menjadi jaminan terhadap berkualitasnya pengembangan atau perencanaan pendidikan ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Permendikbud 79 juga disampaikan bahwa pengawasan ini akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian datanya. Tetapi secara teknis pengendalian ini dilakukan oleh, kalau dulu PDSPK, saat ini dilakukan di Pusdatin, Bapak dan Ibu sekalian, yang secara teknis akan melakukan pembinaan terkait dengan pengumpulan data yang berdasarkan regulasi terbaru dengan satu data, maka diharapkan data Dapodik ini juga akan menjadi data yang menjadi acuan dan di bawah pengendalian dari Pusat Data dan Informasi Pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, warning tadi sudah disampaikan Mas Nafis, saya kira saya tidak perlu mengingatkan kembali bahwa seluruh unit utama itu diharapkan melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan sistem Dapodik dan proses. Bapak dan Ibu sekalian, ini akan semakin bagus datanya, semakin valid, semakin berkualitas ketika ada transaksi-transaksi yang bisa mengkoreksi ini. Jadi yang mengoreksi validitas data Dapodik, kualitas data Dapodik adalah data-data transaksional yang dilakukan, ya seperti transaksi BOS, transaksi DAK, transaksi tunjangan sertifikasi, transaksi berbagai bantuan, ini yang bisa melakukan koreksi atau perbaikan untuk peningkatan kualitas data Dapodik. Untuk itu, saya kira seluruh unit utama dan juga lembaga-lembaga termasuk dinas pendidikan baik di provinsi maupun di kabupaten kota ini bersama-sama melakukan peningkatan kualitas dengan melalui berbagai transaksi yang ada. Yang ini akan bisa mengoreksi berbagai kelemahan, kekurangan aplikasi Dapodik. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Dapodik ini sangat perlu untuk ditingkatkan kualitasnya? Karena
kita tahu bahwa salah satu saya memberikan contoh di sini apa yang dilakukan kami di direktorat ini sebagai pengguna atau yang memanfaatkan data Dapodik ini ada transaksi BOS yang ada cut off-nya. Jadi ada penyaluran BOS tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ini yang tentunya ini mengacu kepada data Dapodik. Perlu sekali kita semua bisa menyadari bahwa perlu waktu bagi teman-teman di dalam melakukan input data. Jadi cut off yang biasa dilakukan di akhir Agustus ya Mas Nafis, itu diharapkan teman-teman dapat memiliki waktu yang cukup di dalam melakukan entry datanya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi ini sudah lebih lengkap di Mas Nafis bagaimana Dapodik ini bisa cepat, tepat, akurat, itu merupakan memang prinsip-prinsip dari penjaringan data ini agar data ini dapat dimanfaatkan dengan tepat waktu dan juga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga sasaran bagi para penerima manfaat dari penjaringan data Dapodik ini bisa optimal. Bapak dan Ibu sekalian, dengan berbagai perubahan yang ada, ini yang memungkinkan atau mewajibkan bagi para operator data untuk segera melakukan perbaikan data Dapodiknya. Jadi paling tidak dengan adanya penutupan satuan pendidikan sekolah atau sekolah, maka ini kalau tidak langsung direspon oleh teman-teman operator Dapodik ini yang akan mengganggu data yang ada di pusat. Sehingga begitu ada SK penutupan satuan pendidikan dari pemerintah daerah, maka ini harus segera diupdate data Dapodiknya agar tidak terjadi duplikasi data. Dan juga terhadap penonaktifan data satuan pendidikan ini juga menjadi penandaan satuan pendidikan yang tidak beroperasi atau tidak lagi aktif, maka harus segera dilakukan updating data. Kenapa? Dapodik dapat dilakukan updatingnya itu setiap saat. Ini yang menjadi salah satu keunggulan Dapodik dengan sistem sinkronisasi dari operator sekolah dan juga dari kami di pusat. Ini yang dapat dengan sangat mudah melakukan perubahan-perubahan data setiap saat. Karena kita tahu bahwa mutasi siswa, mutasi guru, dan juga adanya siswa yang keluar atau guru yang pindah atau yang meninggal dan sebagainya itu dapat terjadi setiap saat, sehingga perubahan data tidak dilakukan menunggu dalam satu semester, tetapi bisa dilakukan setiap saat. Demikian juga adanya penyatuan sekolah ya, merger satuan pendidikan, ini juga perlu segera dilakukan perubahannya oleh operator data sehingga tidak terjadi double nantinya di NPSN dan juga data-data siswanya. Termasuk perubahan nomenklatur, ini salah satu faktor atau penyebab harus segera dilakukan perubahan data atau updating data Dapodik. Demikian juga perubahan data rekening BOS, ini salah satu contoh yang sering kali kenapa banyak sekolah-sekolah yang kemudian terlambat pencairan dana BOS-nya karena ada perubahan nomor rekening yang tidak segera diupdate oleh operator datanya. Untuk itu, saya kira perubahan-perubahan ini perlu segera direspon dan dilakukan perubahan dan juga updating terhadap data-data yang terbaru. Bapak dan Ibu sekalian,
Yang juga tidak kalah penting adalah data Sarpras. Ini yang menjadi saat ini itu menjadi acuan di dalam penilaian usulan DAK oleh kabupaten kota. Melalui data Dapodik, maka bisa diketahui sekolah-sekolah mana yang layak untuk mendapatkan bantuan dana DAK melalui usulan yang dilakukan oleh kabupaten kota. Jadi lolos dulu verifikasi Dapodiknya, baru nanti lanjut kepada penilaian tahap berikutnya. Untuk itu teman-teman operator saya kira perlu segera melakukan updating data Sarprasnya dan juga tentunya meningkatkan kualitas datanya. Jadi tadi disampaikan Mas Nafis ya, ada satu sekolah yang hanya rombelnya hanya satu dan sebagainya. Bahkan kami di awal-awal pernah mendapatkan satu data di Dapodik itu dari 12 ruang kelas itu dinyatakan 12 ruang kelas rusak berat. Nah, terus selama ini gimana belajarnya? Jadi itu hanya karena memang kelalaian dari operator sehingga itu menimbulkan kerancuan data, dan ini yang mestinya bisa kita hindari. Jadi data Dapodik diharapkan karena sudah menjadi sumber data dari berbagai transaksi yang ada, salah satunya BOS, DAK, kemudian penyaluran tunjangan profesi dan lain sebagainya. Tadi sudah banyak sekali berbagai transaksi yang mengacu kepada Dapodik, maka harus lebih dapat dipertanggungjawabkan data-data yang dikirimkan dari satuan pendidikan, karena ini sifatnya langsung masuk ke server dan tidak ada yang bisa mengubah kecuali operator sekolah mengubah data Dapodik. Teman-teman di Dinas Pendidikan perannya memberikan bimbingan teknis, tetapi tidak punya kewenangan untuk melakukan perubahan-perubahan data. Jadi memang ini menjadi tugas berat bagi teman-teman di sekolah, di satuan pendidikan, khususnya di sekolah dasar ini, tetapi secara perlahan kualitas data ini semakin baik. Jadi diawali dengan data guru yang dengan adanya transaksi sertifikasi ini sangat membantu peningkatan kualitas data guru di aplikasi Dapodik. Demikian juga siswa. Dan diharapkan nantinya diikuti oleh data sarana prasarana dan juga data substansi pendidikan. Saat ini memang baru 3 entitas data ini ya, data peserta didik, data pendidik, dan juga data sarana prasarana. Substansi pendidikan tentunya dengan adanya program-program seperti asesmen nasional, kemudian ada juga survei karakter, survei lingkungan belajar, ini semua nanti akan masuk menjadi satu data yang akan memperkaya saya kira data Dapodik, dan juga tentunya akan bisa lebih dimanfaatkan oleh Bapak Ibu teman-teman yang membutuhkan data-data tersebut. Bapak dan Ibu, tadi disampaikan banyak program-program yang saat ini menjadi program-program unggulan di kementerian, seperti program Sekolah Penggerak, program Indonesia Pintar, program guru, dan juga program bantuan CLC, PHPS, dan lain-lain. Ini yang datanya juga bersumber dari data Dapodik. Ini sebagian kecil. Tadi Mas Nafis sudah menyampaikan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mengacu pada data Dapodik. Untuk itu menjadi sebuah keharusan saya kira dibantu teman-teman di Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, kota untuk bisa meningkatkan kualitas data Dapodik ini agar pemanfaatan data Dapodik ini bisa lebih optimal. Bapak dan Ibu sekalian, dampak dari kesalahan pengisian Dapodik ini tentunya akan menyebabkan perencanaan pendidikan yang tidak tepat. Artinya tadi disampaikan juga di awal Bu Direktur menyampaikan ketika data sekolah tidak
isi dengan yang sebenar-benarnya, maka ketika dibaik-baikin padahal sebetulnya belum baik, maka dampaknya sekolah itu tidak akan pernah tersentuh dengan berbagai intervensi. Dianggapnya sekolah sudah bagus, padahal sebetulnya sekolah itu masih membutuhkan intervensi-intervensi dari berbagai sumber. Nah, ini salah satu yang menjadi kenapa kita harus berusaha keras untuk bisa meningkatkan kualitas data Dapodik ini agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira data Dapodik harus kita tingkatkan kualitasnya secara akurasinya, kemudian berkelanjutan. Dan kita tingkatkan terus mutu data kita agar perencanaan pendidikan ke depan ini bisa dilakukan dengan cepat, tepat, dan juga manfaat. Artinya perencanaan yang berbasiskan data tentunya ini akan bisa kita pertanggungjawabkan. Saya kira itu Bapak dan Ibu apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan apa peran tugas Dinas Pendidikan dan juga sekolah di dalam peningkatan kualitas Dapodik yang sekira ini tidak kita harus bersama-sama baik dinas maupun sekolah dan juga kita semua untuk bisa memikirkan bagaimana kualitas data ini bisa kita tingkatkan dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda tetapi sama-sama penting. Demikian Bapak dan Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Mas Arman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Supriyatno. Penjelasannya begitu gamblang bahwa jelas ya data Dapodik itu banyak digunakan untuk program-program lainnya ya. Peningkatan kualitas dan akurasi datanya juga harus dilakukan secara kontinu agar kualitas pendidikan lebih baik di masa depan. Baik, sahabat sekolah dasar. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing praktik strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam mengawal Dapodik sekolah dari tim Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek yang akan disampaikan oleh Bapak Warjini Kurniawan Esos. Siang-siang makan makaroni ditaburi bumbu pedas, bikin mata jadi melek. Saatnya mendengarkan Kurniawan selaku tim Dapodik Kabupaten Trenggalek menyampaikan rasa terima kasih kepada Direktorat Sekolah Dasar, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan sharing session praktek baik strategi Dinas Pendidikan dalam mengawal sekolah khususnya pada sekolah dasar. Serta tak lupa kami sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga oleh Bapak BRS Bapak Rudianto MM yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada kami di Kabupaten Trenggalek sampai saat ini. Mohon izin share screen. Bapak Ibu hadirin sekalian serta sahabat sekolah dasar, tentunya kita tanpa kita sadari pada tahun ini genap memasuki 10 tahun atau satu dekade. Tadi sampaikan Pak Supri, saya ingat betul bahwasanya dulu ada cerita ketika di tahun 2012 kami hadir di Bekasi untuk datang dengan teknis di tahun 2012. Tentunya saat ini kita ketahui bersama bahwa
telah memberikan warna dan semangat baru terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia melalui tangan-tangan kita, baik operator yang ada di dinas, sekolah yang terus bekerja siang dan malam, lelah dalam mewujudkan yang terus berkualitas. Selamat dan sukses untuk kita semua. Tentunya masih banyak sekali PR-PR yang nanti ke depan yang harus kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, hadirin sahabat sekolah dasar, berikut kiat-kiat atau strategi yang kami lakukan di Kabupaten Trenggalek di 5 poin kaitan dengan apa yang kami lakukan kurang lebih dari 10 tahun yang lalu, sampai 10 tahun ini, dari mulai program-program dinas yang berkaitan kualitas dapodik, strategi pembinaan yang kami lakukan, kendala yang dihadapi oleh teman-teman operator, utamanya kami di dinas, juga teman-teman yang di sekolah. Kemudian masukan dan saran kepada pemerintah pusat, tentunya kepada dapodik, dan kemudian manfaat dapodik bagi kami di berikut bagi sekalian program-program kan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dapodik Kabupaten Trenggalek. Di sini kami semua pemangku kepentingan baik dinas, baik itu bidang sekretariat maupun sekolah, berorientasi bahwa semua entitas data dapodik adalah sebuah layak dalam rangka melayani kebutuhan satuan pendidikan sehingga wajib tervalidasi untuk menjamin keakurasian data. Sehingga bagi sekalian ada program-program yang memanfaatkan basis data. Salah satunya yaitu program pelaksanaan PPDB online jenjang SMP sudah mulai di tahun 2020 telah 100% menggunakan data dapodik. Sasarannya siswa kelas 6 dengan kerjasama dengan Pusdatin, KMI, PDSPK, Bapak sekalian, sekarang melalui Pusdatin mengintegrasikan data hasil dari PPDB online yang kita lakukan karena basis data yang itu 100% menjadi data bagikan. Kalau kita kenal atau teman-teman sekolah kenal itu PEVIL, ini menjadi data PEVIL pada yang tentunya hasil yang manfaat atau hasil yang kita rasakan itu data siswa tetap konsisten dan lanjut. Mudah-mudahan di tahun depan ini bisa jenjang SD, jadi siswa kelas 1 SD di proses karena kita sudah satu data karena PAUD assessment satu sejak tahun. Kemudian Bapak sekalian ada satu program yang memang ini menjadi berkaitan dengan program pemberian tambahan penghasilan. Kita ada jasa tenaga besar tenaga SN di tahun terakhir 100% menggunakan. Meskipun kita hanya memanfaatkan cara data ini sebenarnya sederhana, tapi insya Allah hasilnya sangat memuaskan karena kita membuat data dari top down, mengambil data manajemen BPK di. Nah kemudian tadi disampaikan
sebenarnya sepakat yang disampaikan Pak Supri bahwasanya Pak Supri dan Mas Nafis terkait dengan kondisi sumber daya yang ada di satuan pendidikan khususnya di SD dan PAUD, karena sekolah ini TU. Tapi alhamdulillah di Trenggalek dengan kita mengalokasikan pemberian tambahan penghasilan meskipun tidak banyak, artinya menambah penghasilan dari non ASN, non guru yang ada di satu itu. Jadi di Trenggalek tenaga administrasi atau operator itu setiap satuan pendidikan baik membantu dapodik, membantu bos, itu alhamdulillah. Karena kita juga komitmen karena ada program pemberian tambahan penghasilan. Kemudian selanjutnya terkait dengan program pemberian bantuan sarana prasarana, memanfaatkan portal Sarpras yang dilakukan oleh kantor Sarpras yang ada. Tadi disampaikan Mas Nafis, proses verifikasi validasi Sarpras dari tahun ini, tentunya di situ banyak sekali kendala-kendala yang terjadi. Misalkan satu sekolah hanya satu saja, kondisinya sebenarnya masih bagus, tapi kondisi rusak. Jadi dengan proses verifikasi dan validasi terhadap sarana prasarana yang dilakukan maju hasil penilaian SPUPR atau yang menangani pekerjaan, sehingga dapat mengintervensi kualitas dari pasaran sendiri. Kalau rusak sedang ya rusak sedang, tapi berat ketika baik. Itu bagi sekalian terkait dengan program-program yang kan berkaitan upaya peningkatan kualitas dari kabupaten. Selanjutnya dari program kemudian kita ada strategi. Jadi ketika sepakat perencanaan program, pasti strategi ini seperti apa terhadap dapodik itu sendiri. Di dalam rangka strategi yang dilakukan operator sekolah, khususnya sekolah besar, tentunya ini hampir sama kegiatan rutin oleh teman-teman di dapodik kabupaten di seluruh desa, mesti melakukan rakortek dan aplikasi dapodik. Namun dengan kondisi saat ini kita ketahui bersama bagi sekalian karena situasi pandemi, semoga cepat berlalu bagi sekalian, kita bisa tatap muka dan teknis. Insya Allah nanti kita di tanggal 4 Agustus ini akan memulai. Meskipun secara BIMTEK itu nanti masih akan kita mulai, tetapi proses asistensi dan pendidikan luar biasa jadi sudah kita lakukan sejak aplikasi kemarin. Nah, selanjutnya poin kedua, asistensi. Jadi secara rakor itu belum kita laksanakan, tapi secara asistensi, melalui sosial media, baik WhatsApp, Telegram, maupun media sosial resmi. Kita ada sebuah grup yang itu melayani masalah teman-teman sekolah alam. Nah, kemudian Bapak sekalian, ada poin selanjutnya, asistensi melalui USC. Jadi kalau melakukan asistensi mandiri atau tatap muka itu kita layani melalui unit service center Dinas Pendidikan. Dan itu ada super layanan yang melayani kegiatan, semua kegiatan masyarakat di
kan tentunya kita akan petik saja Bapak sekalian, di situ ada legalisasi pengurusan dokumen pasti karena kami menginisiasi bahwasanya intensitas teman-teman yang konsultasi ke dinas itu luar biasa Bapak sekalian. Jadi kita inisiasi untuk sebuah center, istilahnya miniaturnya dari ULT Kementerian Pendidikan. Nah selanjutnya yang terakhir pembinaan satu sekolah ini melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap setiap satuan. Jadi sepakat yang disampaikan Nafis dan Putri bahwasanya ketika kondisi hasil dari penjaringan sekolah tidak dilakukan verifikasi oleh kita yang ada di dinas, pasti hasilnya akan memenuhi kriteria. Kita mulai dari perkal TIK kemarin, kita melakukan proses verifikasi, tentunya SPTJM. Jadi setiap kita verifikasi, sekolah melalui kepala sekolah wajib membuat SPTJM. Jadi mungkin dari aturan politik mungkin kita membuat lebih tapi kan SPTJM-nya itu dan memverifikasi. Tapi kita sebelumnya itu sudah tatkala kita melakukan verifikasi. Nah kemudian Bapak sekalian dari mulai program kemudian pengetahuan tentunya pasti kita mempunyai kendala-kendala yang kita hadapi selama ini. Namun mungkin Mas Nafis pasti hal rutinitas sebenarnya tatkala aplikasi database versi terbaru, karena ini momentum semangat, rasa seperti semangat dari teman-teman sekolah yang pengen segera menyelesaikan, mengakibatkan salah satunya manajemen sekolah itu lambat, termasuk juga kendala sendiri. Tapi ini tidak menjadi kendor, artinya semangat kita terus berupaya mudah-mudahan pusat juga tetap mengupayakan kaitan dengan proses-proses kaitan dengan akses yang terkait dengan lambat dan sebagainya, termasuk juga pembaruan sistematika dapodik, salah satunya berkaitan dengan password yang saat ini yang lagi ramai diganti karena harus kombinasi huruf besar kecil, angka dan tanda baca. Kesalahan. Nah ini yang sering kita alami. Jadi ini di jenjang PAUD, Bapak sekalian. Kalau teman-teman SD, insya Allah sudah ketika kita sampaikan itu pahami, ketika kita sudah berhadapan dengan benda PAUD. Nah ini kita harus menjelaskan panjang kali lipat. Ini tidak menjadi kendala di kami sebenarnya, meskipun kondisi seperti itu, jadi kita mengupayakan semaksimal. Yang berikutnya yaitu pergantian operator sekolah tanpa adanya penyerahan administrasi dari operator sebelumnya, yang sering kita alami di Kabupaten Bapak sekalian. Operator ganti dan tidak ada penyerahan secara administrasi ke operator yang menggantikan. Tahu-tahunya operator yang baru itu lapor ke dinas, Pak, saya operator ganti. Ini juga menjadi kendala. Tapi prinsip intinya ketika terjadi permasalahan di satuan pendidikan, intinya sekolah satuan pendidikan tahu ada dinas pendidikan. Nanti bertanggung jawab membantu seperti ini. Seringkali kita sampaikan melalui
Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan perangkat komputer atau network kan milik dan sekolah serta sesuai spesifikasi. Jadi ini masih ada sekalian mungkin kita bukan anak setting. Semakin ke sini ini mungkin terjadi ketika 2012, 13, 14, 15 mungkin. Jadi karena sistematika penggambaran tugas itu mendukung untuk komputer. Dan dengan kondisi saat ini, karena Merdeka Belajar, jadi sekolah bisa mengangkat sesuai dengan, tapi di saat ini masih teruskan. Kemudian belum terbentuknya tim kerja Dapodik pada suatu atau semua administratif keperluan Dapodik pada operasional. Tadi sebenarnya sudah disampaikan di Hafiz bahwasannya peran-peran dari identitas data adik Dapodik itu sudah ada porsinya masing-masing. Salah satunya terkait dengan PTK bisa mengupdate datanya, kemudian kepala sekolah bisa melakukan proses login untuk mengecek dan sebagainya. Tapi balik lagi ketika kondisi sumber daya yang terjadi khususnya di SD ini masih menumpuk, jadi itu pada operator. Tetapi ini menjadi komit kami, hanya program dari Dinas Pendidikan yang di sekolah dasar ini juga harus ada faktor yang memang di situ kelembagaannya jelas, karena malah ada ribetnya sekalian. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, mungkin kendala yang kami hadapi, apa yang bisa kami sampaikan masih banyak lagi karena kita di sini terbatas. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, masukan dan saran kepada pemerintah pusat terkait dengan peningkatan data. Kami di kabupaten kota mempunyai masukan atau saran terkait dengan Dapodik dalam rangka untuk peningkatan kualitas. Jadi memohon mengupayakan peningkatan validasi pada setiap variabel identitas pada Dapodik pada versi saat ini dan selanjutnya. Mungkin yang saat ini warning yang maksudnya menjadi valid, kembangannya ini menyesuaikan dengan kondisi. Mungkin ada beberapa terkait dengan di kami, ini yang kami amati berkaitan dengan kelebihan guru itu sekali. Jadi mungkin ada guru bagi satuan itu, baik ini juga yang berstatus non PNS juga, karena situasi kondisi di data guru ini memang dinamis. Salah satunya ada PNS sudah lama di situ, kemudian ada CPNS yang baru. Nah, ini akan menggeser. Nah, di Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek sudah bisa kita atasi Bapak sekalian, meskipun di aplikasi ini kan belum nampak ya ketika ada itu posisinya valid atau tidak, ini tidak nampak. Nah, di kita ketika ada permasalahan itu terlapor ke Dinas Pendidikan. Ini PNS di sekolah negeri, ini yang kewenangan meminta. Kemudian optimalisasi progres integrasi Dapodik di semua sistem kementerian yang dikelola kabupaten. Jadi kalau boleh kita sampaikan berkaitan dengan kepala sekolah. Jadi banyak memang pertanyaan dari sekolah ketika perbaikan di KPT atau PTK ini langsung bisa mengintegrasi atau data balikannya mungkin karena ada perlu proses dan sebagainya. Jadi, sehingga tidak real time mungkin seperti itu. Kemudian
Yang ketiga, memberikan dorongan dan peluang kepada kabupaten kota untuk bersama-sama mendayagunakan data. Tapi Mas Nafis menyampaikan bahwasanya Pemda potensi bisa mengakses Dapodik. Benar, kita di tahun 2019 telah bekerja sama saat SPK untuk mendapatkan hasil pencarian. Salah satunya terkait dengan BPDB sekalian. Jadi boleh dibilang atau istilahnya backbone Dapodik. Jadi tahun 2019 kami sudah bekerja sama. Mungkin ini kabupaten kota yang lain yang menggunakan data Dapodik dari pusat ada peluang atau dorongan. Yang terakhir, memberikan dan mengoptimalkan rapor Dapodik terhadap pencapaian kualitas Dapodik. Jadi saat ini bisa kita melihat berkaitan dengan capaian kualitas Dapodik kita melalui rapor Dapodik. Nah ini mohon ke depan rapor Dapodik ini dioptimalkan sehingga memang benar-benar kondisi hasil dari penjaringan setiap semester yaitu bisa tercover di rapor Dapodik. Mengapa demikian, Bapak sekalian? Karena kabupaten kota ketika mengimplementasikan Dapodik ini tentunya membutuhkan tidak sekedar kita mempunyai semangat untuk Dapodik. Nah, di situ ketika kita memerlukan biaya, pasti nanti outputnya atau hasilnya apa. Jadi biaya untuk mengganti itu ketika dianggarkan sekian, dan dampaknya yang langsung dari mana kita melihat dari rapor Dapodik penggalek sekian capaiannya. Ada progres setiap tahunnya. Yang dulunya nilai sekian menjadi sekian. Meskipun secara dampak tidak langsung sih sudah bisa kita lihat itu sekali yang kualitasnya bagus pasti berkaitan dengan data DAK yang sampai Pak Supri, BOS, PIP, pastinya dampaknya akan luar biasa ketika kondisi data itu semakin baik. Yang terakhir, Bapak sekalian, poin yang kelima, manfaat Dapodik bagi Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi sampai saat ini manfaat yang kami rasakan sebagai sumber data dalam kebijakan perencanaan kan itu poin pertama mendukung data statistik Kabupaten dalam kita menyusun perencanaan, permintaan dari Bapeda maupun dari statistik. Nah, kita kan basis data dari. Nah, kemudian mendukung perencanaan dan penganggaran program kegiatan dalam rencana strategis dan rencana tahunan. Dapodik menjadi sumber utama kita ketika menentukan pengalokasian dana. Sampaikan terkait dengan data pemberian jasa tenaga ikan, nanti ada data link ke Dewan, ke Bapeda, dari kita mempunyai basis data ini, data kita. Data tenaga pendidik yang aktif di satuan pendidikan berdasarkan Dapodik, jam mengajarnya sekian, masa kerjanya sekian, akan kelihatan. Kemudian pengalokasian dana yang lain, misal berkaitan peningkatan kompetensi guru, nah itu yang sertifikat mendidik, di Dapodik tadi Mas Nafis menyampaikan ada yang sudah berapa, yang belum berapa. Nah, di kita juga ada sharing terkait dengan pemberian bantuan yang mau PPG. Selanjutnya terkait dengan perencanaan ini berkaitan dengan pengalokasian dana pembangunan atau rehabilitasi fisik. Karena ada beberapa menu yang bisa dipakai. Jadi
sebagai dasar kita untuk melakukan seleksi. Kemudian yang ketiga, mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi Trenggalek itu inisiasi satu data Trenggalek atau data di salah satu Dapodik itu menjadi support di Kabupaten Trenggalek sekalian melalui Kominfo sebagai inisiator. Jadi di Trenggalek yang sudah dilakukan, yang tadi kita sampaikan yaitu berkaitan dengan aplikasi PPD Manager. Aplikasi ini akan mendukung sistem pemerintah berbasis elektronik. Tahun ini kita juga memulai terkait dengan mutasi siswa, karena mutasi ini juga memang harus kita taris sekali secara administrasi, karena dampak dari mutasi ini berakibat ya sangat potensial di Dapodik itu ketika tidak dilakukan akan terjadi ganda dan sebagainya. Kalau di kita, pengalaman di Trenggalek, kita clear ketika siswa mutasi dari sekolah di wilayah Kabupaten Trenggalek yang keluar Kabupaten Trenggalek itu clear mutasi. Jadi datanya tidak aktif di Dapodik wilayah Kabupaten karena satu pintu tadi. Namun yang kami rasakan sampai saat ini ketika ada mutasi dari luar kabupaten ini masih ketika kita tarik teman-teman tarik masih aktif Pak. Mungkin di kami bisa menjadi pasti di tempat yang lain. Selanjutnya dengan optimalisasi, verifikasi dan validasi Dapodik memberikan dampak terhadap capaian bantuan pemerintah pusat. Tentunya dengan optimalisasi verifikasi dan validasi tadi akan memberikan dampak capaian yang luar biasa bagi pemerintah. Datanya validnya, potensi perolehan data, perolehan dana fisik mungkin akan sangat signifikan, termasuk 100%. Bantuan TIK ini juga potensinya luar biasa. Nah, perlu kami sampaikan di sini sekalian dan tentunya kepada direktur bahwasanya tarik data aplikasi Krishna dari data Dapodik yang kemarin dilakukan Perval itu khususnya jenjang SD itu masuk 100%. Artinya luar biasa potensi yang akan bisa diseleksi di aplikasi Krishna terhadap usulan dari data jenjang SD di Kabupaten. Mohon kiranya direktur mempertimbangkan terhadap tahapan yang sudah kami capai sampai pada saat ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan, kekurangan dan kesalahan karena sesungguhnya kesempurnaan dan keyakinan Allah Subhanahu wa taala bisa. Yang maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih. Di akhir materi kami di sini mungkin saya ada pantun sekalian teruntuk kepada Bapak Ibu operator se-Indonesia yang saat ini masih berjuang melengkapi data Dapodik sekolahnya masing-masing. Nah, mungkin pantun saya pergi ke pasar membeli ikan, ikannya sepat, ikannya gabus. Jangan lupa ya kawan-kawan, cut off Dapodik untuk bos tetap pada tanggal 31 Agustus. Salam satu data pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Dapodik, sahabat sekolah dasar dan sobat data. Kalau saya lihat di chat, ini masih banyak teman-teman itu yang menanyakan link absen. Untuk link absen akan kami segera bagikan beberapa saat kemudian sekarang ya. Dan untuk link materi, untuk sahabat sekolah dasar, untuk link materi itu sudah dibagikan di chat YouTube bagian teratas, itu di alamat https://bit.ly
materi webinar Dapodik SD. Baik, Bapak Ibu moderator, Bapak moderator, acara selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Ini sudah sangat banyak sekali pertanyaan, tapi mengingat waktu kita juga yang tidak banyak, mungkin saya membacakan beberapa pertanyaan. Pertama untuk Pak Napis ya, ini dari Arif Abdallah. Pak Napis, saya mau tanya, untuk input siswa Dapodik kelas 1 SD, kapan bisa ditarik datanya? Terima kasih Pak Napis. Itu yang pertama. Yang kedua, Rashid dari SD 5 Negeri Kalen. Apakah surat mutasi Dapodik berlaku untuk mutasi antar kabupaten, kota, sampai dengan provinsi? Apakah wajib harus ada surat mutasi dari Dinas Pendidikan setempat? Dan yang ketiga dari Anggara Kasih Wayang, IGD Putra Wijaya SD 1 Selat Karangasem, Bali. Mengapa setiap ada perubahan Dapodik ke versi baru ada beberapa data yang terhapus? Mohon penjelasannya. Berikutnya dari Nudin Yusuf SD Lalimbue. Ingin bertanya tentang aplikasi Dapodik versi 2022 yang kami install bersama operator sekolah. Tidak bisa terbuka, kira-kira bagaimana caranya? Terakhir untuk yang Pak Napis, yang pertanyaan kelima dari Mas Dewi Nasution, instansi SDN 12 Rantau Selatan. Apakah data Dapodik seorang pengajar swasta bisa sinkron ke Dapodik pengajar di SD negeri? Itu untuk Pak Napis. Nah, kalau untuk Pak Supriyanto, ada 3 pertanyaan. Pertama, mohon diterbitkan juknis khusus Dapodik. Ini dari Mas Putra ya, yang memuat anggaran untuk pengerjaannya seperti tahun 2012-2013. Mohon pejuang data juga diperjuangkan agar tidak hanya satu data, tapi juga sama rata. Dari Rohmat SD 1 Kajar, terkait data dengan guru PAI, yang notabene mereka masuk pada data Kemenag, mohon ada interkoneksi data Dapodik dengan Kemenag. Dan yang terakhir untuk Pak Supri ini ada dari Irfan SDN 2 SKM. Bagaimana cara perhitungan kondisi sarpras yang akurat, sedangkan untuk perhitungan yang disajikan di Dapodik, kami tidak mengerti cara pengisian dan perhitungannya. Nah, untuk yang Pak Warjini, pertanyaan yang Pak Warjini, ini Animos ya. Pak Warjini, untuk helpdesk tim Dapodik yang melayani operator sekolah di Dinas Trenggalek, ada berapa orang dan bagaimana caranya supaya bisa semangat melayani para operator sekolah satu persatu? Berikutnya ada dari Lania Pariha. Apakah Dinas Kabupaten Trenggalek pernah melakukan sharing dengan kabupaten kota lainnya? Mengingat rapor Dapodik Trenggalek termasuk yang lebih tinggi dari kabupaten kota lainnya. Dan terakhir ada dari Sulastri Jawa Timur. Bagaimana cara Pak Warjini menyemangati para operator sekolah yang kadang mengeluh honornya sedikit, tapi tugas input datanya banyak. Nah, monggo Bapak-Bapak narasumber kesempatannya, kita mungkin dari Mas Napis dulu ya, Pak Supri. Oke. Mendapat silakan Mas Nafis. Nanti saya Napis kebagian banyak ini. Bahkan banyak. Oke, ya, saya jawab satu-satu mungkin Pak ya. Oke, pertanyaan pertama tadi, kira-kira kapan data peserta di kelas 1 itu bisa ditarik ya? Kelas 1 SD dapat ditarik datanya. Ini maksudnya untuk penginputan siswa baru ya. Nah, untuk penginputan siswa baru, sebenarnya setelah rilis aplikasi, datanya sudah bisa ditarik. Ya. Tergantung dari ketersediaan datanya di TK kalau SD. Jadi kalau di TKA katakanlah ya, siswanya belum ada yang diluluskan atau siswa yang dicari itu belum lulus, ya berarti belum belum bisa ditarik tuh sama teman-teman di suatu pendidikan SD gitu ya. Nah, sebenarnya kemarin kita
ada rencana untuk meluluskan bersama juga yang siswa TK yang umurnya lebih dari 7 tahun, tapi ternyata ada beberapa daerah yang memang siswanya itu masih ada di TK yang umurnya 7 tahun itu. Jadi nggak jadi kami lakukan karena takutnya malah nanti jadi rame gitu ya. Cuma kalau kemarin dari Pak Direktur PAUD sendiri menyatakan bahwa harusnya memang untuk siswa-siswa yang umurnya sudah 7 tahun itu harusnya diarahkannya ke SD. Nah itu mungkin akan jadi pertimbangan kami juga nanti untuk di tahun ajaran baru lagi ya, nanti kita untuk meluluskan siswanya. Oke, jadi silakan ditarik datanya ya, untuk yang TK. Kemudian apakah surat mutasi ini bisa dipakai untuk lintas kabupaten, kota, atau provinsi ya tadi Kang Arman ya? Nah, kalau bisa dipakai untuk lintas provinsi atau kabupaten, jawabannya bisa ya. Kemudian apakah itu wajib? Sebenarnya tergantung case-nya sih. Jadi kalau dari sekolah lama dan sekolah barunya itu sudah aman gitu ya untuk perpindahan, di sekolah lamanya dia tidak menahan siswanya, kemudian di sekolah baru itu bisa tarik data, itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Tapi kadang ada beberapa case yang dari sekolah lamanya itu masih nahan siswanya gitu ya. Jadi kadang harus dibantu oleh teman-teman dinas atau teman-teman LPMP untuk membantu memappingkan ke sekolah baru. Itu. Kemudian mengapa ada setiap perubahan versi atau update versi ada data yang hilang? Sebenarnya datanya nggak hilang ya. Cuma tadi kan saya sempat sampaikan bahwa kita ada beberapa treatment terkait dengan data. Contohnya tadi untuk yang PTK, kita lakukan merge PTK karena idealnya satu PTK itu satu PTK ID. Jadi katakanlah dia ngajar lebih dari satu tempat, harusnya PTK ID-nya tetap satu, cuma penugasannya yang lebih dari satu. Nah, ini yang kita coba rapikan. Cuma memang kadang ada beberapa yang terdampak gitu ya, mungkin PTK-nya hilang dan seterusnya, itu bisa diperbaiki di teman-teman di dinas ya. Jadi nanti bisa dilaporkan ke teman-teman dinas untuk yang PTK-nya, silakan bisa ditarik atau ditugaskan ke sekolah yang kehilangan data tadi. Nah, untuk peserta didik, kemarin kita juga sebenarnya ada treatment juga untuk cleansing. Nanti silahkan berkoordinasi dengan dinas juga ya untuk mengecek ini siswanya sebenarnya posisi terakhirnya di mana gitu ya. Nah itu nanti bisa dibantu untuk mapping atau dimutasikan ke sekolah yang seharusnya. Oke. Kemudian ini ada yang udah install aplikasi terbaru tapi tidak bisa terbuka. Bagaimana caranya? Ini tidak bisa terbukanya seperti apa? Mungkin harusnya bisa diperjelas ya pertanyaannya. Tapi untuk versi yang sekarang, memang kita ada dua installer ya. Yang pertama installer untuk yang untuk yang jenjang Paudikdasmen. Yang kedua khusus untuk yang vokasi. Yang mana itu untuk yang SMK. Nah ini pastikan sahabat sekolah dasar ini downloadnya sudah sesuai dengan jenjangnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di SD, silahkan downloadnya yang versi Paudikdasmen. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada di SMK, silahkan download yang vokasi. Kemudian, apakah data peserta didik seorang pengajar swasta bisa sinkron ke data pengajar negeri? Nah ini mungkin bisa diperjelas ya maksudnya seperti apa. Tapi kalau secara teknis ya di Dapodik ini dimungkinkan untuk bisa diinputkan. Cuma tadi ya disarankan untuk tidak menambah PTK baru, tapi silahkan ditambahkan penugasannya di dinas. Jadi biar data yang sudah kita bersihkan kemarin ini nggak double lagi, tapi dari data yang sudah kita bersihkan itu bisa ditambahkan penugasannya. Nah, Kang Arman kayaknya tadi ada beberapa pertanyaan yang ke Pak Supri yang mungkin ranahnya ke saya ya.
Tapi apa namanya tadi ada pertanyaan tentang data Kemenak Khusus juga itu ya, Mas, data juknis khusus Mas Nafis. Saya kira setiap nggak. ada rilis baru kan ada juknisnya ya. Hmm. Silakan Mas. Oke, kalau yang juknis ini sih Pak, memang kalau juknis ini yang masih jadi PR ya. Jadi saya bilang PR karena khusus untuk juknis turunan dari Permendikbud itu kita belum terbitkan. Nah, kemarin ini mungkin update ya. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pusdatin terkait dengan Permen 1 Data Pendidikan yang baru. Sebenarnya ini perbaikan atau pembaruan dari Permendikbud nomor 79, apa namanya, posisinya kalau nggak salah kemarin sedang diharmonisasi. Jadi kalau itu sudah keluar, itu nanti sekalian kita terbitkan juga yang turunannya terkait dengan data apa namanya, data Dapodik ya Pak. Kemudian interkoneksi dengan Kemenak, ini kemarin kita juga sudah koordinasikan dengan teman-teman di Pusdatin. Cuma kalau interkoneksi dalam artian apa namanya, untuk tunjangan kan sebenarnya agak berbeda ya konteksnya ya. Kalau setahu saya sih di apa namanya, di GTK Kemdikbud ya itu apa namanya udah berkoordinasi dengan Kemenak juga sih sebenarnya. Mungkin itu sih Pak. Ini beberapa pertanyaan yang nyasar di Pak Supri tadi. Apa namanya? Mungkin itu Pak, Pak Supri, Kang Arman. Oke. Monggo dilanjut Pak Supri. Halo Mas Supri. Iya, terima kasih Mas Nafis ya. Tadi saya ingat sejarah masa lalu bahwa di awal-awal memang ada apa blog grant ya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ketika itu karena di awal-awal dari GTK untuk percepatan entry data guru itu memang ada anggaran ya, mungkin Mas Warjini masih ingat ya ketika itu setiap kabupaten kota mendapatkan alokasi sekian puluh juta, tetapi itu tidak lagi berlanjut dan diharapkan tadi ya kita memahami lah bahwa terutama di SD seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak ada tenaga khusus ya Mas Nafis ya sampai dengan saat ini pernah diusulkan ketika itu di forum di Bappenas gitu bahwa menimbulkan profesi baru ini apa namanya operator Dapodik. Sehingga memang untuk SD sampai saat ini belum di apa namanya belum disetujui adanya tenaga sekolah terkait dengan proses ini. Tadi benar Mas Nafi, sebetulnya sejak awal kita sudah mencoba berkomunikasi dengan Kemenak, mereka dengan emisnya, itu bagaimana kita bisa mengintegrasikan data-data yang ada di Kemenak dan di Kemdikbud. Tapi dengan Perpres saya kira, Perpres 1 Data saya kira itu bisa diwujudkan insya Allah ya, kalau memang karena acuan payung hukumnya sudah ada, Perpres terkait dengan 1 Data. Nah, yang terakhir saya kira, tadi Mas Nafi sudah sampaikan, yang terkait dengan bagaimana operator memahami cara pengisian data Sarpas. Nah, ini yang juga tadi sudah saya sampaikan masih sulit untuk karena memang kita sadari bersama bahwa operator-operator di ini tidak memiliki kemampuan yang cukup, tidak dibekali dengan keahlian yang cukup untuk bisa melakukan entry, dapat menunjukkan tingkat kerusakan dan lain sebagainya. Saya kira setelah perlahan, saya kira itu akan bisa kita tingkatkan kemampuan teman-teman operator di sekolah di bawah bimbingan teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Karena memang kita sadari harus ada keahlian khusus lah untuk mengukur tingkat kerusakan yang tidak semua orang bisa hanya dengan mengentry format yang ada di Dapodik. Tapi saya yakin bahwa ini semua akan bisa kita wujudkan dengan kebersamaan kita semua bertekad bersama-sama meningkatkan kualitas data dari mulai operator sekolah, kepala sekolah, juga perhatian terhadap
operator ya, Mas Narji ya, juga Dinas Pendidikan, dan juga tentunya kita-kita yang ada di Direktorat dan juga teman-teman yang ada di Sekretariat dan juga Pusdatin. Mungkin itu Mas Arman yang dapat kami tambahkan. Terima kasih Pak Supri. Pak Warjini, ada yang mau ditambahkan atau dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan? Ya Pak, Pak Arman, pertanyaan yang disampaikan ke kami itu ada 3 Pak ya. Yang pertama, namanya Animaus Pak ini Pak. Ya. Tidak dikenal. Tidak dikenal. Nah, yang pertama Pak Warjini untuk helpdesk tim Dapodik yang melayani operator sekolah di Dinas Trenggalek ada berapa orang dan bagaimana cara supaya semangat melayani para operator sekolah satu persatu. Di Kabupaten Trenggalek kami di tim saat ini yang ada di USC itu ada 2, satu saya dan ada satu teman yang di lain ruang. Nah, cuman karena kondisinya Bapak sekalian saat ini masa PPKM, jadi tadi sudah saya sampaikan di depan proses layanan tatap muka ini tidak bisa kita layani maksimal karena kita di jadwal masuknya. Jadi tidak semua tim itu bisa hadir. Nah, nanti di tahapan selanjutnya ini, jadi di tahun ini kita kan ada 4 CPNS baru. Alhamdulillah Kang Arman di Trenggalek ada penambahan amunisi Kang terkait dengan tim Dapodik ini. Ada 4 CPNS Pranata Komputer yang nanti juga menjadi bagian dari tim Dapodik. Jadi yang akan membantu sekolah. Artinya Dapodik ini bukan di satu sisi orang artinya. Jadi Dapodik ini adalah satu bagian tim. Karena kondisi Dapodik itu luar biasa saat ini dan ketika kita belajar teknis bagaimana caranya, insya Allah itu simpel. Tapi bagaimana sekarang cara melakukan validasi Kak, dari setiap entitas data tadi. Jadi itu yang ada di Trenggalek kondisinya untuk melayani teman-teman operator di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua dari Lania Farika, apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek pernah melakukan sharing dengan kabupaten lainnya mengingat rapor Dapodik Trenggalek termasuk yang lebih tinggi dari kabupaten kota lain. Jadi secara Trenggalek sharing ke kabupaten kota yang lain itu pasti kita lakukan karena kami sifatnya sama-sama belajar Bapak sekalian. Tetapi ketika teman di kabupaten yang lain menginginkan mungkin juga sharing ke kita, jadi beberapa kabupaten kota kemarin saat sebelum masa pandemi itu ada beberapa yang mau ke dinas karena bagaimana cara pola untuk menangani data PTK, misal PTK mutasi dan sebagainya. Nah ini bagaimana posisinya? Karena di manajemen Mas Nafis mungkin di sana memahami terkait dengan sebenarnya di data manajemen itu bisa menarik PTK, kemudian dinas approval saja. Tapi ketika kita di tahun 2017 itu sudah tidak dilakukan, jadi proses perpindahan data PTK itu melalui layanan. Jadi harus kita lihat secara dokumen kebenarannya. Jadi ada beberapa kabupaten yang mau sharing. Tetapi karena kondisinya saat ini tidak memungkinkan, jadi beberapa kabupaten tidak bisa melakukan sharing ke kabupaten kami. Kemudian yang terakhir, Sulastri Jawa Timur, bagaimana cara Pak Warjini menyemangati para operator sekolah yang kadang mengeluh benernya sedikit tapi inputnya datanya banyak. Biasanya saya semangat merdeka seperti itu. Jadi kita memberikan semangat, artinya data di Dapodik itu adalah memang kondisinya adalah data penting. Ya kan? Ketika Bapak Ibu mempunyai komitmen ketika ditugasi oleh sekolah menjadi sebuah tanggung jawab. Jadi poinnya di situ kita sampaikan apa tugas-tugasnya. Nah,
Selain itu, apa reward-nya? Nah, di Trenggalek kita mengupayakan memang kondisinya masih menyasar di SD dan SMP. Nah, ini operator dapodik di kita yang memang bagian dari tenaga pendidikan non-guru. Nah, ini tadi ada tambahan penghasilan dari pemerintah daerah. Memang sekolah negeri, Bapak sekalian. Nah, itu mungkin Kang Arman yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertanyaan dari yang menanyakan ke kami ini bisa memberikan gambaran terkait dengan pengelolaan data dapodik. Terima kasih, Kang Arman. Baik, terima kasih Pak Warjini. Terima kasih juga untuk Pak Nafis, Pak Supri yang sudah memberikan pencerahannya ya terkait data dapodik ini. Sahabat sekolah dasar dan sobat data, selesai sudah rangkaian webinar kita siang hari ini. Sebelum kami akhiri webinar pada siang hari ini, kami mengingatkan kembali kepada sahabat sekolah dasar yang masih mengikuti webinar ini, jangan lupa untuk mengisi link absen, link daftar hadir, dan pendaftaran sertifikat ya. Dan bagi sahabat sekolah dasar yang ingin mendapatkan sertifikat dari Direktorat Sekolah Dasar, ikuti terus webinar series Direktorat Sekolah Dasar setiap harinya. Kami akan merilis judul-judul webinar yang menjawab permintaan sahabat sekolah dasar sesuai isu terkini dan kebutuhan sekolah. Jangan lupa like, subscribe, follow seluruh media sosial Direktorat Sekolah Dasar. Terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, Bu Direktur, dan sahabat sekolah dasar yang luar biasa. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terakhir, saya tutup, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.